memberikan terapi pada pasien-pasien dengan masalah penyakit alergi dan penyakit autoimun. Untuk alerginya sendiri akan kita bahas secara detail bagaimana proses terjadinya dan apa yang harus kita lakukan ketika menemui pasien dengan alergi tersebut. Sedangkan yang terkait dengan autoimmune disease itu karena jumlahnya banyak sekali ya, jenisnya berbagai macam, itu mulai dari yang sistemik sifatnya, dari misalnya yang mempengaruhi seluruh tubuh seperti lupus misalnya, atau autoimun lainnya yang bahkan sampai seperti leukemia. Kemudian ada juga yang mempengaruhi sistem otot seperti neuromuscular dystrophy itu. Kita nggak akan membahas semuanya, kita akan fokus untuk autoimunnya yang pada spesifik pada bidang saluran cerna khususnya. Jadi yang penyakit autoimun yang mempengaruhi saluran pencernaan itu bagaimana menanganinya. Nah, itu nanti ada beberapa jenisnya akan kita lihat. Tapi kalau misalnya nanti terkait dengan autoimun disease itu ada sesuatu yang ingin teman-teman tanyakan, misalnya punya saudara, keluarga, atau pasien yang sudah ditemui yang memiliki gangguan autoimun juga, tapi nggak kita bahas dalam kuliah ini, ditanyakan tidak masalah. Nanti bisa kita diskusikan juga. Oke. Yang pertama ini, makanan yang kita makan sehari-hari itu tidak semuanya selalu berjalan normal. Mungkin bagi kita yang baik-baik saja itu makan dan minum apapun itu sederhana saja, makan langsung kenyang, nggak ada masalah apapun. Tapi bagi orang-orang tertentu, terutama yang memiliki keterbatasan atau gangguan dalam proses mencerna makanan atau mencerna minuman tersebut, mereka akan memiliki dua jenis reaksi. Yang hari ini yang kita bahas itu adalah proses alerginya, itu ketika orang yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat gizi tertentu, khususnya protein, itu memberikan reaksi yang berlebihan terhadap makanan atau minuman yang masuk tersebut. Nah, tapi sebenarnya di samping itu juga ada satu lagi jenis gangguan ketika orang makan atau minum yang disebut intoleransi, yang kadang dibingungkan antara alergi dan intoleransi ini, yang bentuknya adalah ketika seseorang makan makanan atau minuman tertentu itu mereka akan menunjukkan reaksi yang mirip dengan alergi, tapi tidak sebenarnya seperti alergi. Jadi lebih kepada gangguan yang gejalanya seperti misalnya diare, terus kemudian perut kembung, kemudian sampai mual dan muntah. Gitu. Beda dengan contoh reaksi alergi yang nanti kita lihat pada slide berikutnya. Dan intoleransi ini biasanya yang paling umum itu yang sering susah dibedakan adalah antara alergi susu sapi atau intoleransi laktosa. Itu yang sering orang bingung membedakan keduanya. Padahal gejalanya sangat khas. Nanti yang kita lihat contohnya kalau alergi susu sapi itu biasanya bentuk gejalanya adalah dengan timbul gatal, ruam dan sebagainya. Sedangkan kalau intoleransi itu lebih kepada gangguan pencernaan, biasanya diare, terus kemudian frekuensi buang air dan gas di perut itu menjadi lebih banyak. Itu contoh gejala intoleransinya. Dan kalau alergi itu menyembuhkannya nggak bisa dengan memberikan pelan-pelan paparannya atau memberikan makanannya, karena justru akan men-trigger reaksi alerginya. Tapi kalau intoleransi itu karena dia pada saat awal belum bisa menerima, itu kalau kita kenalkan pelan-pelan, diberikan sedikit demi sedikit, itu dalam hitungan waktu singkat, itu dalam hitungan waktu bulan saja itu bisa ditoleransi dan ini bisa menyesuaikan gitu. Dan intoleransi ini nggak muncul dari sejak kecil ya, biasanya malah ketika udah lansia, misalnya pada lansia di Indonesia itu banyak yang mengalami intoleransi laktosa, intoleransi susu, karena sudah lama tidak minum susu atau dari kecil nggak pernah minum susu, jadi badannya itu nggak memiliki enzim laktase khususnya, jadi begitu minum susu akhirnya mengalami diare karena nggak bisa mencerna. Tapi kalau dikenalkan sedikit demi sedikit secara bertahap dengan jumlah yang semakin hari semakin meningkat, itu nanti lama-lama akhirnya biasa. Jadi setelah hitungan 1 bulan, 2 bulan biasanya terus setelah itu nggak masalah. Tapi kalau alergi itu berbeda lagi reaksinya. Dan kita lihat dulu. Oke. Secara umum ini reaksi alergi itu adalah suatu proses yang tadi yang umumnya disebabkan oleh makanan yang masuk, terutama dalam bentuk makanan, dan dia kalau mau dihitung sebenarnya dari sebagian besar jenis reaksi alergi itu 90% diantaranya itu disebabkan oleh hanya sedikit sekali kelompok bahan makanan, nggak lebih dari 8 jumlahnya. Dan nanti akan kita bahas secara detail, sekitar 3 itu yang paling banyak umum muncul terutama di Indonesia. Kemudian kalau dilihat dari segi masalahnya tadi, mau itu dari dokter, mau itu dari ahli gizi, mau itu dari tenaga kesehatan yang lain, itu yang namanya alergi itu nggak bisa disembuhkan. Jadi kita belum punya obatnya. Kita bisa punya itu obat untuk mengontrol gejalanya. Jadi ketika reaksi peradangannya muncul atau reaksi inflamasi, reaksi hipersensitif atau alergi terhadap makanan itu muncul, maka nanti yang diberikan adalah obat untuk mengendalikan reaksi itu, untuk mencegah terjadinya peradangan yang berlebihan atau reaksi anafilaktiknya. Jadi lebih kepada
yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah mencegah supaya tidak timbul reaksi alergi tersebut. Oke. Nah, dan secara umum tadi seperti saya sampaikan, dia alergi itu sifatnya sebenarnya adalah reaksi berlebihan dari tubuh kita ketika makanan atau minuman masuk mengandung zat gizi tertentu, khususnya protein tadi, dia akan dideteksi oleh tubuh kita dan secara sadar itu dalam proses mengenali itu, ini tubuh kita salah mengenali. Jadi yang harusnya itu orang baik, misalnya ketika masuk ke dalam lingkungan perumahan, tapi dianggap seperti ini mau datang mencuri atau mau merampok gitu, itu dikenali sebagai penjahat oleh tubuh kita dan akhirnya diserang. Nah, reaksi serangannya ini sayangnya cenderung biasanya berlebihan dan ini menyebabkan proses yang susah untuk mengontrolnya dan hitungannya kejadiannya begitu sejak masuk makanan itu bisa mulai dari beberapa menit sampai dengan 2 jam setelah masuk. Dan itu pada kondisi yang sangat parah misalnya, terutama alergi tertentu, alergi kacang misalnya yang paling parah reaksinya itu begitu masuk makanan itu bisa menyebabkan reaksi anafilaktik yang bisa mengancam nyawa karena peradangan yang timbul akibat mengkonsumsi makanan tersebut, reaksinya di dalam tubuh kita menyebabkan bisa penyumbatan saluran nafas, jadi bisa berhenti bernafas nanti karena saluran nafasnya tertutup gitu ya. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu, ketika anak kecil, terutama ketika menjadi siswa di sekolah itu kadang yang banyak mengalami kasus ini yang gurunya nggak paham atau orang tuanya lupa memberitahu itu kalau anaknya punya riwayat alergi makanan tertentu terus nggak sengaja ketika makan bareng dengan temannya atau disediakan makan dari sekolah itu ada makanan yang mengandung bahan alergen yang dia tidak bisa toleransi ketika dikonsumsi akhirnya langsung timbul reaksi alergi tersebut. Ini yang sering muncul pada pasien-pasien dengan masalah alergi ini. Nah, dari segi jenis proses terjadinya ini saya yakin teman-teman sudah belajar di mata kuliah imunologi gizi. Ini ada 2 jenis yang reaksi alergi itu. Jadi yang satu yang mediasi oleh IgE, yang pertama biasanya ini muncul ketika di-trigger oleh bahkan sangat-sangat kecil sekalipun fragmennya. Jadi misalnya orang alergi telur terus jumlahnya bukan makan telur beneran ya, tapi ada bahan makanan misalnya cake, kue atau apapun itu yang mengandung telur ternyata masuk ke dalam tubuhnya, maka fragmen dari protein telur itu akan menimbulkan reaksi alergi pada mereka. Nah, orang yang dimediasi IgE ini biasanya muncul dalam waktu 1-2 jam dan cenderung begitu muncul biasanya sifatnya anafilaktik dan berbahaya gitu. Kalaupun ada yang ringan nanti ya munculnya dalam bentuk gatal-gatal, urtikaria, itu eczema itu yang muncul di kulitnya. Nah, yang satu lagi itu jenisnya yang dimediasi oleh sel kita ini sebenarnya kita nggak benar-benar tahu ya mekanismenya seperti apa. Itu biasanya reaksinya itu agak melambat, jadi nggak langsung muncul dalam hitungan jam. Biasanya 1 hari atau 2 hari setelahnya baru muncul reaksinya. Dan biasanya lebih banyak yang muncul itu adalah gejala saluran pencernaan. Jadi orang menjadi diare, orang menjadi mules-mules perutnya, menjadi kembung, terus bergas, buang angin sering, dan akhirnya muncul terus gatal-gatal di sekitar badannya. Nah, terus yang menarik dari yang non IgE ini adalah karena dia dimediasi oleh sel itu, dia sangat tergantung dari dosisnya, tingkat keparahan penyakit yang diderita oleh seorang pasien gitu. Jadi kalau misalnya masuk sedikit banget kayak misalnya dari cake tadi, dia alergi telur itu, dia mungkin nggak nunjukin gejala sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya makan cake yang dominan telur atau kue atau biskuit yang banyak telurnya, mungkin gejalanya akan agak lebih berat gitu. Nah, jadi hal seperti ini yang membedakan antara yang beda IgE dan non IgE. Tapi seorang anak yang menderita alergi itu bisa saja memiliki dua-duanya reaksinya ketika mengalami alergi ini, bisa karena dimediasi IgE, bisa juga yang dimediasi oleh T-cell-nya. Nah, jadi nggak selalu clear cut bahwa cuma satu jenis reaksi yang dialami oleh seseorang seperti itu. Oke. Nah, kemudian gejala yang paling umum itu yang paling banyak itu yang ringan biasanya mulai dari ketika makan atau minum sesuatu yang mengandung bahan alergen itu muncul gatal-gatal atau berwarna kemerahan di sekitar mulut, di sekitar saluran cerna. Itu kalau dibuka biasanya nanti mulutnya akan ada bentuk seperti jendalan-jendalan atau pembengkakan yang ada di dalam mulut pasien gitu loh. Kemudian ada juga yang reaksinya ketika mengkonsumsi karena mengalami peradangan di hidung tadi, terus hidungnya jadi meleran, terus jadi keluar ingus.
kemudian akhirnya jadi batuk-batuk dan bersin karena saluran nafas di hidung itu menjadi lebih kecil, lebih tertutup. Nah, bagi yang lebih parah ini, begitu masuk, nanti kadang reaksinya terus langsung mual, muntah, terus diare, perutnya menjadi nyeri sekali, menjadi kram, terus akhirnya ada yang sampai kesulitan untuk menelan, bahkan sampai kesulitan bernafas karena pembengkakan di dalam saluran pencernaan tersebut. Ada yang bahkan sampai pingsan gitu. Jadi reaksinya ini bermacam-macam tergantung dari jenis mediator tadi ketika mengkonsumsi alergen dan dosis yang dikonsumsi ketika orang tersebut mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung alergen. Nah, ini dari yang tadi saya sebutkan di awal, itu cuma ada 8 sebenarnya kelompok bahan makanan yang paling banyak jenis alerginya. Tapi bukan berarti di luar ini nggak ada. Ada yang lebih jarang, misalnya ada orang yang alergi sayuran atau buah, itu tapi cuma tertentu aja jenis sayuran dan buahnya yang ketika dimakan itu biasanya munculnya ringan alerginya, akan ada gatal-gatal berwarna kemerahan itu. Misalnya ada yang tomat misalnya, atau alergi apa namanya, ada yang makan yang bergetah-getah khususnya. Buah tertentu misalnya seperti apa namanya, buah mangga misalnya, itu ada yang muncul alergi tersebut. Tapi yang paling umum, yang paling banyak itu adalah 8 ini, itu apa, dari kacang tanah terutama, terus kemudian kacang-kacangan jenis lain yang dari pohon seperti kacang mete, itu kacang walnut itu yang muncul juga. Kemudian alergi kerang-kerangan, jadi kerang, terus kemudian apa, clams, itu jenis-jenis yang apapun itu, baik dari laut maupun dari air tawar. Kemudian alergi ikan, ini juga biasanya sebagian besar ikan laut. Kemudian telur itu dan susu yang banyak. Kemudian ada juga yang ternyata alergi kedelai, ini yang ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung kedelai itu menimbulkan reaksi. Dan terakhir itu alergi yang gandum. Itu bahan-bahan makanan yang mengandung gandum, tepung, dan sebagainya, itu biasanya juga muncul reaksi alerginya. Nah, selain ini sekali lagi ada yang lain, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Yang paling dominan adalah 8 ini. Terutama 3 besar itu yang susu, telur, sama kacang. Itu yang paling banyak selalu muncul pada anak-anak terutama. Nah, dan kalau kita lihat dari datanya itu memang perbandingannya itu ada jenis tertentu. Kalau dari 2 tabel ini itu antara yang sebelah kiri ini yang dewasa, sebelah kanan ini pada anak-anak, itu dari hasil survei di Amerika yang dirilis tahun 2020, ini hasil penelitiannya. Itu memang kalau dilihat prevalensinya pada anak maupun dewasa nggak terlalu besar sebenarnya jumlahnya. Tapi ada jenis-jenis alergi tertentu yang ketika orang itu semakin besar usianya itu dia hilang gitu loh, atau di outgrow. Jadi banyak alergi yang misalnya kalau yang jenis kayak misalnya susu, telur, itu sebagian besar orang atau yang shellfish itu yang kacang yang tertentu itu dia semakin tua usia seseorang biasanya alerginya nanti hilang gitu, terutama kalau paparannya sudah lebih sering gitu, yang secara tidak sengaja, bukan yang sengaja ya. Jadi ini biasanya akan hilang. Tapi kalau yang jenis kacang-kacangan, terutama yang kacang tanah khususnya, itu biasanya sampai tua, sampai akhirnya seumur hidup itu akan tetap menderita alergi tersebut. Nah, makanya kalau kita lihat dari grafik ini, itu semakin tinggi usia seseorang, biasanya jumlah penderita alergi itu makin menurun gitu, karena sebagian dari sesuatu yang mereka alergi ketika kecil, misalnya waktu kecil alergi susu sapi, itu ketika semakin besar nanti akhirnya usia 7 tahun ke atas biasanya itu hilang alerginya. Jadi nggak muncul lagi trauma karena sudah paparan rutin yang terjadi. Jadi ada alergi-alergi tertentu dari 8 jenis yang paling besar yang utama ini itu yang hilang gitu. Kecuali yang kacang-kacangan yang sampai tua itu mau nggak mau tetap seperti itu muncul reaksi. Okay. Nah, kemudian dalam proses penanganan alergi ini itu selalu sifatnya multidisciplinary approach ya, yang utama, karena sekali lagi obatnya itu untuk menghentikan atau menghilangkan alergi itu nggak ada. Tubuh kita yang akan dengan sendirinya nanti melakukan perkembangan untuk outgrow, untuk menghilangkan alergi tersebut. Makanya yang kita bisa lakukan adalah mengontrol gejalanya dan mencegah supaya itu nggak terjadi. Atau kalau itu terjadi itu mengelola supaya gejalanya tidak parah. Nah, jadi peran seorang dokter spesialis anak, khususnya konsultan alergi, itu sangat penting sebagai tim leader untuk menentukan diagnostiknya supaya tahu sebenarnya bisa dikonfirm jenis alerginya itu yang mana, yang biasanya dicek dengan
skin prick test itu, kalau ada yang pernah lihat atau pernah mengalami, itu biasanya dimasukkan bahan alergennya bisa di tangan atau di punggung, itu terus dimasukkan bahan-bahan yang kita tahu menyebabkan alergi, yang 8 tadi terutama yang paling banyak itu, terus dites satu-satu, dilihat nanti reaksinya. Yang setelah dimasukkan bahannya terus habis itu terjadi pembengkakan paling besar, nah itu berarti itu yang kemungkinan mengalami alergi. Atau bisa dilakukan pengambilan sampel darah, terus setelah pasien mengkonsumsi bahan alergen itu, terus nanti dicek kira-kira ada peningkatan IgE atau enggak, atau ada peningkatan sitokin atau T-cell-nya atau enggak setelah mengkonsumsi bahan makanan tersebut. Kemudian ahli gizi ini justru perannya sangat krusial sekali ya untuk menjamin kualitas hidup seseorang ya, kita sebagai ahli gizi, karena supaya mencegah dia nggak kena, itu kan kita yang bisa tahu sebagai expert untuk menjelaskan ini jenis makanan yang mengandung bahan alergen itu apa aja, karena kan nggak selalu datang telur, susu atau daging kacang itu dalam bentuk utuh, dalam bentuk bahan dasarnya tok gitu. Kan sekarang dengan apalagi dengan zaman modern ya, dan semakin banyaknya supermarket, bahan makanan jadi dan sebagainya, itu hampir semua jenis dari makanan yang menimbulkan alergi itu bisa masuk dalam berbagai macam produk gitu. Jadi misalnya yang ya, telur nggak selalu dalam bentuk telur utuh, telur ayam atau telur bebek atau telur burung puyuh misalnya atau burung yang lain, itu nggak selalu dalam bentuk itu gitu. Jadi banyak yang akhirnya dimasukkan ke dalam bahan makanan yang yang membahayakan. Karena itu peran ahli gizi sekali lagi untuk mencegah supaya enggak timbul reaksi alergi tersebut, atau menghindari reaksi alergi tersebut dengan memastikan makanan yang kemungkinan suspek itu bisa dikontrol. Dan kalau misalnya ia mengalami reaksi tersebut, itu kira-kira mengelolanya supaya terutama pada anak-anak itu nanti pertumbuhannya tidak terganggu, perkembangannya tidak terganggu, status gizinya tidak menurun karena nggak bisa mengkonsumsi susu misalnya, itu caranya gimana, itu adalah ekspertisnya ahli gizi, itu yang bisa kita lakukan. Jadi perannya sekali sangat krusial untuk bisa memastikan bahwa pasien itu akan normal proses perkembangan dan pertumbuhannya, walaupun dia memiliki alergi tersebut. Oke. Dan cara mengelolanya secara umum ini di hampir semua reaksi alergi biasanya adalah kita akan melakukan apa yang disebut dengan elimination diet atau diet eliminasi, itu dengan mencoba menghilangkan. Jadi ketika ada pasien misalnya masuk dengan reaksi alergi, didiagnosis mengalami alergi makanan, kita nggak tahu yang mana, itu biasanya 8 kelompok makanan tadi yang paling suspek, paling banyak itu kita hilangkan dulu dari dietnya. Jadi sementara dihilangkan dulu, terus dikenalin satu persatu. Nah, dari ketika mengenalkan yang satu persatu ini, nanti akan mudah untuk ditemukan kira-kira sebenarnya yang mana sih yang menyebabkan gejala alerginya yang paling berat gitu. Jadi kita akan tes satu persatu. Itu kalau di rumah sakit itu bisa dilakukan seperti itu, karena bisa terkontrol. Begitu muncul gejala alerginya, nanti bisa diberikan obat antihistamin untuk bisa mengontrol reaksi itu supaya nggak parah. Nah, kemudian dengan melakukan ini juga biasanya kita mencegah supaya kita nggak menghindari sesuatu ataupun melakukan pembatasan yang berlebihan pada dietnya. Karena kalau pasien anak terutama, terus habis itu begitu minum susu misalnya, sebenarnya nggak alergi susu tapi cuma laktos intoleran, terus habis itu nggak boleh minum susu sama sekali, itu kan merugikan sekali perkembangan anak itu, karena proteinnya akan berkurang, vitamin D-nya berkurang, kalsiumnya berkurang, jadi nanti malah tidak tumbuh dengan baik gitu. Jadi yang nggak perlu untuk dicegah, yang nggak perlu untuk dibatasi, nggak perlu untuk dihindari, itu nggak kita hindari. Jadi dengan melakukan elimination diet tadi, kita bisa menemukan kira-kira sebenarnya mana sih yang paling perlu untuk dihindari oleh pasien tersebut. Dan kemudian ketika kita sudah menemukan itu, justru malah kita akan mengajarkan diet yang bervariasi pada pasien itu dengan mengenalkan berbagai macam bahan makanan lain dari sumber yang berbeda, supaya nanti tetap zat gizi yang hilang, yang tidak didapatkan dari bahan makanan yang alergen itu tetap bisa didapatkan oleh pasien itu. Nah, kemudian selain itu juga tentu proses pengenalan, terutama ketika dari bayi setelah 6 bulan sampai dengan usia berikutnya, itu nanti akan dilakukan. Tidak hanya selalu, kadang ada yang orang tua khawatir kan anaknya itu alergi terhadap makanan tertentu, misalnya alergi susu, terus habis itu dari kecil sampai 1 tahun masih dikasih bubur terus. Padahal harusnya dia sudah bisa makan makanan yang semi padat, itu tapi udah 1 tahun lebih umurnya masih makanannya bubur yang lunak terus. Nah, itu yang salah dari proses pengembangannya. Jadi proses skill development-nya untuk makan itu menjadi terganggu karena orang tuanya salah persepsi. Karena struktur dari makanan itu nggak ada hubungannya dengan reaksi alerginya gitu. Jadi kalau nggak mengandung bahan alergennya, mau dia padat, mau dia semi padat, itu nggak mempengaruhi
reaksi terhadap anak itu gitu. Cuma kadang karena orang tua ya, mungkin yang udah punya anak pasti akan tahu itu setiap kali kita punya anak terus mengkonsumsi makanan terus dia ada gejalanya atau jadi sakit itu tentu kekhawatirannya sangat besar sekali gitu. Jadi supaya nggak terjadi biasanya malah cenderung overprotective dan ini anaknya sampai usia besar saya nggak dikasih makanan yang padat terus gitu. Jadi akhirnya ada kadang anak yang pasien datang itu ke rumah sakit di pasien praktek itu udah 1 tahun lebih itu giginya belum tumbuh gitu karena makanannya dikasihnya bubur sama yang cair terus sama orang tuanya karena dia khawatir sekali anaknya timbul reaksi alerginya. Padahal cuma alergi susu tok gitu, bukan alergi makanan yang lain. Jadi itu yang apa namanya perlu untuk dihindari. Dan kemudian ketika pasien datang ke rumah sakit biasanya sekali lagi yang paling ideal untuk bisa melakukan food challenge itu untuk mencobakan makanan yang mereka alergi yang mana saja yang benar-benar harus dihindari itu bisa dilakukan ketika masuk ke rumah sakit. Jadi jangan disuruh nyobain di rumah karena nanti bisa berbahaya, bisa mengancam nyawa. Jadi ketika masuk ke rumah sakit baru kita lakukan tes ini bareng-bareng dengan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian kalau dari pencegahannya, sekali lagi karena alergi itu faktor genetik itu sangat besar pengaruhnya. Jadi terutama kalau ada orang tua yang misalnya mungkin teman-teman atau sendiri atau punya saudara itu kalau salah satunya orangnya asma atau punya atopic dermatitis itu nanti anaknya kemungkinan besar akan memiliki reaksi alergi juga terhadap makanan tertentu. Dan ini sifatnya random ya, maksudnya bukan berarti kalau dia atopik terus habis itu dia bakal alergi susu, terus kalau dia asma nanti dia bakal alergi kacang, nggak seperti itu. Jadi sifatnya random, tapi kemungkinan besar anaknya itu akan memiliki reaksi alergi terhadap makanan tertentu. Dan biasanya itu ini muncul ketika seseorang itu mendapatkan exposure, jadi mendapatkan paparan terhadap bahan makanan alergen itu ketika masih bayi, terutama ketika awal bayi. Jadi ibunya yang ketika menyusui itu makannya agak serampangan misalnya, terus akhirnya tahu misalnya ibunya itu alergi, dia punya dermatitis atopik atau dia punya asma terus mengkonsumsi makanan yang dia alergi juga, terus akhirnya menyusui anaknya dan banyak akhirnya tertransfer ke anaknya dalam bentuk yang sudah bereaksi dengan bahan itu, akhirnya anaknya juga memiliki reaksi alergi terhadap Iya, itu yang sepertinya. banyak Tapi saya ada terjadi. lihat dulu ini. Nah, tadi seperti yang saya Saya sampaikan lihat di itu, laptopku. kalau seorang anak itu salah satu orang tuanya itu menderita penyakit alergi terhadap bahan makanan itu itu berarti sekitar 20-40% kemungkinannya anak itu akan punya reaksi alergi juga terhadap salah satu dari 8 makanan tadi. Kalau dua-duanya ini lebih besar lagi kemungkinannya. Jadi kalau punya misalnya mungkin ide yang bagus juga ya kalau sebelum menikah nanti pacarnya kamu kalau salah satu di antara teman-teman punya reaksi alergi itu tanya calon pasangannya kamu punya reaksi alergi makanan tertentu juga apa enggak gitu. Kalau dua-duanya punya reaksi alergi itu nanti kasihan calon anaknya gitu karena nanti memanagenya akan susah gitu karena kalau dia kemungkinan besar punya reaksi alergi itu kan seumur hidupnya nanti bisa baik kalau alerginya kacang itu menjadi tidak terlalu berkualitas gitu. Jadi nggak ideal kalau seperti itu. Jadi salah satu yang penting juga kalau di luar negeri itu ada screen yang seperti itu. Jadi kalau misalnya salah satu dari orang tuanya punya reaksi alergi nanti orang tuanya calon pasangan itu akan di screen juga gitu untuk memastikan nanti supaya anaknya ketika lahir itu bisa dikelola dengan lebih baik gitu kan. Ya macam bukan berarti terus habis itu ya udah putus aja karena kita dua-duanya alergi gitu terus habis itu nggak seperti itu tapi maksudnya supaya benar-benar hati-hati nanti ketika proses untuk memiliki keturunan itu nanti anaknya dikelola dengan lebih baik. Nah, kemudian yang prediktor yang paling besar sebenarnya kalau ada yang punya atopik dermatitis itu di keluarga, terutama ibu atau bapaknya atau dua-duanya punya atopik itu dia akan lebih besar reaksinya. Nah, tapi yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa kalau misalnya salah satunya alergi, apalagi bukan ibunya yang alergi, terus habis itu karena misalnya bapaknya alergi kacang atau alergi telur, terus ibunya nggak boleh dikasih makan itu juga nggak pas gitu. Bahkan ketika ibunya alergi sekalipun, itu sebaiknya tidak menghindari berlebihan gitu. Jadi justru malah kalau misalnya menghindari terlalu banyak karena dia taruhlah dia punya atopi terus dia nggak mau sama sekali makan dari ke-8 jenis bahan makanan yang banyak menimbulkan alergi itu, nanti malah resiko anaknya untuk memiliki alergi malah jadi lebih besar gitu dibandingkan kan kalau dia biasa aja makan seperti biasa. Nah, kemudian untuk mencegah itu makanya seperti yang berkali-kali dikampanyekan ya di mana-mana oleh Kementerian Kesehatan, oleh WHO, UNICEF, lembaga di seluruh dunia itu sepakat dari berbagai studi yang sudah dilakukan. Air susu ibu itu ASI itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi.
Karena itu sudah ada datanya dengan sangat jelas, anak yang diberi ASI itu reaksi alerginya muncul atau resiko untuk menderita alergi apapun itu menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kalau dia dikasih susu formula. Nah, karena tadi kalau susu formula kan yang masuk bahannya satu homogen gitu, dari susu sapi yang dibuat menjadi susu itu. Tapi kalau dia ASI itu kan sebagian besar dari apapun itu makanan dikonsumsi oleh ibunya. Ibunya makan apa namanya ikan, ya anaknya kebagian protein dari ikan. Nah, ibunya makan kerang, cumi, itu anaknya juga kebagian melalui ASI-nya. Jadi bahkan ketika ibu makan makanan yang pedas itu juga ada anak yang ketika ASI itu terus tiba-tiba diare gitu, ibunya bingung kok bisa anaknya diare, ternyata ibunya suka makan pedas dan sebagian dari bahan capsaicin dari cabai itu masuk melalui ASI-nya ke anaknya dan calon anaknya belum siap dan anaknya diare. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi justru malah dipaparkan semakin banyak ketemu itu malah baik. Kemudian menyusui sekali lagi maksimal minimal itu harus diberikan eksklusif sampai dengan 6 bulan itu, dan sekali lagi resikonya lebih rendah untuk menimbulkan alergi pada anak. Semakin bisa dekat dengan ASI eksklusif semakin baik, dan itu semakin rendah resiko alerginya pada anak itu. Dan sebaiknya selama menyusui itu nanti sekali lagi jangan sampai ibu itu menghindari makanan tertentu karena takut nanti anaknya alergi karena dia punya atopi misalnya, terus takut alergi terus nggak mau makan kerang misalnya, atau nggak mau makan udang, atau nggak mau makan telur misalnya. Itu jangan seperti itu gitu, karena justru nanti akan membuat anaknya beresiko untuk alergi dari makanan yang dihindari. Kemudian kalau misalnya itu anak-anak yang dia alergi itu dia bayi, maksudnya dari bayi tersimbol alergi, itu biasanya muncul ketika makanan atau minuman yang mengandung bahan protein itu lewat dari susu ibunya. Jadi kalau misalnya dia dari kecil ketika dikasih susu formula terus habis itu mau pindahin ke ASI, tapi terus waktu nge-ASI terus malah tetap juga dia timbul reaksi alerginya, itu biasanya karena ibunya habis minum susu juga gitu. Jadi ibunya kadang nggak sadar habis minum susu sapi terus habis itu nyusuin anaknya, kan proteinnya juga lewat itu, terus anaknya menimbulkan reaksi alergi juga. Jadi itu yang sering terjadi. Nah, kemudian oleh karena itu makanya ketika seorang ibu sebenarnya memiliki reaksi alergi atau punya riwayat atopik itu, alergi terhadap makanan tertentu, itu yang baik untuk dilakukan adalah mengenalkan sedikit demi sedikit karena dia sudah dewasa ya, jadi exposure-nya dengan pengenalan sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya alergi susu ya nggak minum langsung susu 1 gelas gitu atau 1 botol, itu enggak gitu, tapi dikenalkan dari 10 ml dulu, terus besoknya dinaikin 2-5 ml sampai untuk melihat reaksinya dia seperti apa gitu. Terus nanti akhirnya lama-lama mengembangkan toleransinya, dan yang lebih penting mencegah supaya bayinya nanti nggak kena reaksi alergi juga. Nah, kemudian kalau misalnya itu nggak bisa di ASI karena misalnya tadi dia alergi susu sapi, terus habis itu ibunya nggak bisa ngasih karena jumlah susunya yang diproduksi kecil sekali misalnya air susunya, atau malah nggak keluar sama sekali ASI-nya dari ibunya. Nah, biasanya nanti pasien yang seperti itu kan kita pilihkan formula tertentu, terutama jenis formula yang terhidrolasi namanya. Ini yang lebih ideal, dia sebenarnya dari susu sapi protein, tapi sudah dicerna sebagian, jadi hidrolisis parsial sebelum dia menjadi produk itu. Dan ini begitu diberikan nanti akan ditoleransi lebih baik karena proteinnya sudah dalam bentuk yang lebih sederhana walaupun, jadi bukan dalam bentuk protein utuh tapi dalam bentuk peptida, jadi dia lebih mudah, atau bahkan ada yang dalam bentuk asam amino juga, jadi lebih mudah untuk ditoleransi oleh bayi tersebut. Atau alternatifnya itu biasanya kita menggunakan susu kedelai itu sebagai alternatif. Kalau teman-teman ingat misalnya di TV juga kadang ada iklan yang soal formula, tapi ini hanya indikasinya diberikan kalau memang udah tahu itu alergi susu sapi gitu. Jadi jangan yang misalnya pasien ada datang itu ada yang dia anaknya dikasih minum susu sapi setelah selesai 6 bulan, terus habis itu diare, terus reaksi pertama orang tua adalah langsung mengganti dengan susu kedelai gitu kan, dia menganggap anaknya alergi susu sapi. Nah, itu Nyalain tuh. Gitu. Karena dengan seperti itu artinya nanti kita akan membatasi banyak sekali zat gizi yang penting dari susu sapi tersebut, karena kualitas protein dan kalsiumnya dari susu kedelai tentu lebih kecil dibandingkan susu sapi. Jadi lebih ideal kalau habis itu orang tua sebelum melakukan pembatasan sendiri itu berkonsultasi kepada ahli gizi, pada expert yang tahu gitu. Jadi susu kedelai bisa jadi alternatif, tapi kalau kita sudah definitif tahu itu alergi susu sapi. Nah, sedangkan yang nggak pas itu nanti ada di slide berikutnya, itu susu kambing itu nggak pas untuk diganti sebagai pengganti. Jadi kalau
apa namanya, alerginya susu sapi, ya berarti mungkin yang lebih kecil kambing mungkin bisa gitu. Nah, itu pemikiran yang salah juga gitu, karena nanti ada alasannya di slide berikutnya. Jadi bukan berarti karena binatang yang berbeda terus nanti reaksinya diharapkan berbeda, itu enggak gitu. Atau malah ada yang bilang kasih susu unta gimana gitu, karena itu berbeda juga binatangnya. Ternyata enggak seperti itu gitu. Jadi alternatifnya bukan mengganti dari satu binatang ke binatang yang jenis lainnya, karena masalah ya alerginya itu timbulnya karena protein. Nah, kemudian ketika ada anak-anak yang terutama setelah 4 bulan ke atas misalnya, atau udah deket mau 6 bulan itu timbul reaksi alergi tersebut, itu maka sebenarnya justru lebih baik ASI-nya dilanjutkan gitu, dan menunda lebih sedikit pengenalan makanan padat atau makanan sapihannya gitu, karena semakin cepat mengenalkan itu justru malah kesempatan dia untuk bisa mendapatkan transfer bahan-bahan imunogen dari ibunya melalui ASI itu menjadi lebih pendek, dan nanti cenderung dari bahan makanan yang lain yang muncul di sapihan itu lebih banyak kontaminasi alergennya gitu. Dan itu semakin parah nanti reaksi alerginya. Kalaupun nanti mau dikenalkan makanan yang sapihan itu yang semi padat atau yang lumat atau yang lunak, itu nanti biasanya yang kita ajarkan adalah supaya hanya mengenalkan satu jenis makanan setiap hari, dan itu dilakukan makanan yang sama 2-3 hari. Itu yang trik yang kita gunakan, dan supaya kita tahu ini anak-anak benar-benar dia alergi atau hanya karena pertama kali terus belum siap terus timbul reaksi diare atau reaksi gangguan pencernaan. Jadi biasanya kita berikan satu jenis makanan setiap hari, kenalkan makanan baru, terus kemudian dilakukan makanan yang sama 2-3 hari. Ini juga trik yang kita gunakan biasanya untuk mengajarkan anak supaya, terutama yang nggak suka makan buah dan sayur itu, triknya itu ketika baru makan belajar buah dan sayur itu dengan cara seperti ini. Jadi hanya 1 atau 2 jenis lauk, satu jenis lauk atau satu jenis sayur, terus diulang 2-3 kali. Karena kan dia nggak punya pilihan lagi gitu, jadi otomatis mau nggak mau harus makan, jadi bisa mengenali rasa yang berbeda dari makanan tersebut. Itu yang kita lakukan. Oke, nah kemudian sekarang bagaimana mengelolanya kalau kita ketemu pasien dengan salah satu dari alergi ini, alergi telur, alergi kacang, sama alergi susu sapi khususnya, itu kira-kira mengelolanya gimana? Ini triknya sebenarnya relatif simpel gitu, kita nggak maksudnya harus melakukan proses yang advance, yang harus canggih prosesnya atau butuh alat tertentu atau bahan tertentu, enggak. Yang penting kita tahu apa saja bahan makanan yang mengandung salah satu komponen ini, dan nanti bagaimana mengurangi atau mengenalkan pelan-pelan. Yang pertama yang telur dulu itu biasanya diderita oleh anak-anak di bawah usia 3 tahun. Setelah usia 5-6 tahun itu biasanya malah hilang alerginya ini secara otomatis dari dalam tubuh kita. Jumlahnya sekitar 3% yang menderita. Jadi setelah umur 3 tahun, tapi paling sering umur 6-7 tahun itu biasanya anak sudah bisa mentoleransi dan hilang alergi telurnya ini. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada punya pasien yang dulu pernah alergi telur waktu kecil, dikenalin waktu di usia 1 tahun, terus habis itu sampai usia 6 tahun, 7 tahun tuh nggak pernah dikasih telur sama sekali. Itu seperti itu nanti nggak ideal gitu, karena protein telur itu baik sekali jumlahnya, dan walaupun menghindari protein telur itu nggak membuat seseorang itu bakal terganggu pertumbuhannya, itu karena ada banyak protein lainnya yang sumber bisa digunakan. Tapi di Indonesia kan harga telur itu murah, ini sangat krusial sekali gitu untuk bisa mengenalkan kembali telur, atau mencoba sebenarnya anak ini bisa mentoleransi pelan-pelan nggak mengkonsumsi telur dalam jumlah yang sedikit demi sedikit dinaikkan gitu. Karena tadi telur itu proteinnya kualitasnya sangat baik, jadi harganya murah, jadi bisa menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak kecil dengan lebih mudah. Nah, kemudian telur ini ternyata that's all, just change it. I'm just gonna finish like this. Stop this dulu. Maaf. Jadi telur ini seperti yang kita ketahui itu banyak digunakan pada berbagai macam produk yang kita temui sehari-hari. Terutama kalau teman-teman lihat itu yang suka masak, terutama yang suka bikin kue, pasti tahu kan kalau mau bikin glazing itu untuk bikin icing di atas kue, itu salah satu bahan utamanya adalah putih telur yang digunakan di situ. Jadi dia bisa terkandung dalam banyak bahan makanan, terutama yang siap untuk dimakan di supermarket. Terus kemudian dia juga banyak terkandung di dalam biskuit. Kemudian intinya yang proses makanannya dibuat dengan cara dimasukkan ke dalam oven itu banyak yang mengandung jenis ini. Oleh karena itu penting sekali bagi kita ketika ketemu pasien dengan alergi telur ini untuk mengajarkan nanti supaya ketika membeli makanan, snack,
kue atau makanan lainnya ketika keluar makan khususnya atau ke supermarket atau ke tempat lain, nanti kalau ketemu bahan makanan yang terutama bahan makanan yang terpakai itu yang ada tulisan telur, putih telur, kuning telur atau bubuk telur di dalamnya atau tulisannya ovalbumin atau ovomucoid itu artinya semua mengandung telur gitu. Itu yang harusnya dihindari dulu untuk nggak dimakan oleh pasien tersebut. Jadi sebentar. Just wait in bed, okay? While that is going on. Okay? Right? Yeah, go find it. Oke. Oke. Nah, oleh karena itu biasanya itu kalau di luar negeri di Australia terutama kita punya produk alternatif ya yang dia karena telur itu penting sekali tadi untuk mengembangkan jenis-jenis kue dan sebagainya itu, jadi akhirnya sekarang ada produk-produk alternatif dikembangkan yang mengandung bahan pengganti telur yang mirip seperti telur tapi reaksinya. Tapi kalau dibandingkan enak apa enggak sebenarnya enggak terlalu enak, tapi ya setidaknya bisa lebih dekat dengan bentuknya ketika ditambahkan telur gitu. Jadi supaya anak-anak yang menderita alergi telur ini juga tetap bisa menikmati gitu memakan kue atau bahan makanan lain. Dan ini bisa satu gunanya dia bisa membantu untuk dalam proses pembuatan cake, terutama dia mengikat dan membuat tekstur yang baik. Jadi terutama ketika bikin cupcake, bikin muffin itu dia sangat baik sekali untuk digunakan. Oke, berikutnya alergi kacang ini jumlahnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang pada saat ini misalnya dari data itu nggak lebih rata-rata sebagian besar gitu sekitar 2%, dan di Indonesia lebih sedikit lagi jumlahnya. Tapi masalahnya adalah yang paling utama itu alergi kacang ini itu dia sifatnya alerginya sangat fatal begitu orang mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung kacang itu. Sebagian besar anafilaksis mengancam nyawa dan pasien bisa meninggal kalau dia nggak ditangani dalam waktu cepat ketika mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung kacang-kacangan, terutama kacang tanah itu yang berat sekali reaksinya, dan dia cenderung sifatnya seumur hidup. Jadi nggak seperti telur tadi yang ketika mencapai usia tertentu akan hilang alerginya. Kalau yang namanya kacang-kacangan ini biasanya seumur hidup itu akan tetap menderita alergi tersebut. Jadi oleh karena itu harus benar-benar hati-hati itu kalau pada anak kecil yang menderita reaksi alergi ini harus selalu diingatkan pada orang tua untuk menyampaikan pada guru di sekolah atau pada temannya di sekolah itu, terutama kalau di sekolahnya dikasih makan itu dia harus benar ditandai bahwa anak ini tuh alergi kacang gitu, karena nanti akan ada banyak dalam sayur-sayuran, dalam kue, bahan makanan yang lain itu yang mengandung kacang seperti selai kacang dan sebagainya, itu yang kalau nggak sengaja tertelan, terkonsumsi walaupun dalam jumlah sedikit itu reaksi anafilaksinya sangat parah sekali. Itu bisa mengancam nyawa sekali. Jadi sangat penting untuk anak dengan riwayat alergi kacang ini untuk dari awal itu orang tuanya diajarkan untuk memberikan di dalam backpacknya, di dalam tasnya itu ditaruh tanda bahwa dia alergi kacang. Misalnya di sekolah itu dipastikan gurunya tahu kalau ini anak alergi kacang. Jadi sebisa mungkin menghindari hal tersebut. Bahkan banyak kasus yang anak yang menderita alergi kacang ini nggak mengkonsumsi kacangnya secara langsung, tapi pisau yang digunakan misalnya tadi habis menggunakan selai kacang ditaruh di roti, terus habis itu roti yang dia makan nggak pakai selai kacang tapi pakai selai stroberi misalnya, terus dioleskan juga, dia reaksinya timbul gitu. Itu sangat umum sekali terjadi seperti itu. Jadi itu yang sangat penting untuk diajarkan bahwa alerginya nggak langsung dalam bentuk memakan, tapi terkontaminasi dari bahan lain itu juga bisa timbul. Itu harus benar-benar untuk dipastikan tidak seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya itu jenis yang paling sering itu sekali lagi kacang-kacangan yang paling utama. Tapi sekarang karena mulai banyak ya, kalau di supermarket saya kira apalagi mau deket puasa itu yang pistachio, yang kacang yang hijau di dalamnya, yang kadang dibilang kacang Arab itu banyak dikonsumsi oleh orang, apalagi yang hamil kadang malah suka mengkonsumsi yang seperti itu. Itu justru malah sekarang kita mulai melihat peningkatan jumlah reaksi alerginya, karena kacang-kacangan ini sekarang orang nggak hanya bikin dalam bentuk makanan untuk kacang dijadiin selai, tapi dijadiin susu misalnya kayak susu almond itu dikonsumsi. Kadang ada yang dalam tanda kutip ya percaya bahwa susu almond ini lebih sehat dari susu biasa dan sebagainya, itu lebih baik kandungan zat gizinya, itu ternyata malah akhirnya
nanti meningkatkan resiko untuk anak yang dikandung atau anak yang dilahirkan oleh seorang ibu itu jadi memiliki reaksi alergi terhadap kacang-kacangan tersebut. Jadi justru malah yang harus seperti ini yang harus hati-hati. Dan secara umum itu kalau misalnya kita perhatikan, maksudnya kalau seseorang itu kacang itu nggak dimakan sama sekali seumur hidup itu juga nggak akan masalah gitu, karena dia bukan yang esensial zat gizinya gitu. Dan kalau misalnya di Indonesia misalnya nggak makan kacang tanah atau nggak makan kacang yang lain kan nggak kenapa-kenapa juga gitu, karena itu bukan zat gizi utama atau bukan penyumbang bahan makan penyumbang zat gizi utama di dalam tubuh kita. Jadi menghindari kacang-kacangan itu nggak akan mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Jadi malah ini ideal untuk, karena dia berbahaya sekali lagi reaksinya bisa mengancam nyawa, itu dihindari itu jauh lebih baik dibandingkan dengan berusaha untuk dikenalkan. Nah, dan ini sumbernya sekali lagi yang kadang orang nggak perhatikan itu dari kontaminasi, terutama yang ketika menggunakan pisau dari menggunakan bahan yang sama atau nggak sengaja habis potong kacang atau menggunakan selai dengan pisau yang satu terus dicampur dengan pisau yang lain terus akhirnya membuatkan reaksi. Terus di dalam biskuit itu hampir sekarang kalau di supermarket ya banyak sekali, kalau misalnya teman-teman ke Alfamart, Indomaret atau yang sejenisnya itu banyak sekali biskuit-biskuit yang menggunakan selai kacang. Terus kemudian coklat juga sekarang banyak yang di dalamnya itu mix dengan kacang, berbagai macam jenis kacang mete dan seterusnya. Kemudian berbagai macam selai tadi, terus kue-kue itu juga banyak yang mengandung selai kacang sekarang, itu yang sebaiknya untuk dihindari. Nah, tapi selain itu juga itu kadang ada yang tertentu yang sekarang kalau nggak salah saya pernah lihat dulu ada tisu untuk bayi yang nappy wipes itu, yang tisu basah itu dikasih ekstrak almond di dalamnya untuk pewangi. Jadi wanginya itu wangi almond dan juga katanya jadi lebih creamy gitu seperti yang susu almond itu. Jadi menderita alergi kacang walaupun nggak dimakan sama sekali. Jadi minyak yang terkandung dalam minyak ada di kulit atau di krim yang untuk bikin pemutih atau krim bayi itu juga bisa menimbulkan reaksi alergi. Jadi itu juga harus dihindari. Kemudian yang berikutnya ini yang penting sekali untuk seorang ahli gizi untuk bisa tahu bagaimana mengelolanya, karena akan banyak ditemui di rumah sakit terutama, dan supaya bisa membedakan ini kapan orang itu sebenarnya alergi susu sapi atau intoleransi laktosa, supaya nanti nggak salah diagnosis dan nggak melakukan pembatasan yang salah gitu loh. Karena kalau kita membatasi sekali lagi susu sapi terus dihindari sama sekali, ini sangat mengganggu proses pertumbuhan seorang anak gitu, karena susu sapi itu sumbangannya terutama dari segi kandungan protein, kalsium itu sangat signifikan sekali. Dan itu penting untuk bisa mensupport pertumbuhan terutama ketika anak itu melalui proses di mana dia makan susah, terus nggak mau makan banyak atau lagi sakit, itu menyediakan dalam bentuk cairan yang seperti susu sapi itu ideal untuk memenuhi kebutuhannya. Dan memang pada kenyataannya nggak banyak orang yang mengalami alergi susu sapi ini. Kalau berdasarkan hasil diagnosis yang benar itu sebenarnya nggak nyampe 5% gitu jumlahnya. Tapi kadang tadi karena banyak orang tua yang begitu anaknya minum susu terus habis itu ada reaksi diare atau apa, terus akhirnya dianggap oh ini dia alergi susu sapi pak, ini nggak bisa minum susu sapi atau mengonsumsi makanan yang mengandung susu sapi, padahal nggak sama sekali. Dan cenderung ketika dikasih alergi susu sapi ini mengalami alergi, itu anak-anak akan melewati atau kehilangan alergi ini setelah usianya di atas 3 tahun gitu. Paling banyak setelah usia 5 tahun. Jadi kalau dia alergi susu sapi dideteksi ketika waktu usia 6 bulan misalnya, waktu pertama kali, itu bukan berarti seumur hidupnya nggak boleh susu sapi lagi gitu. Jadi ketika dia sudah melewati usia 3 tahun itu biasanya sudah semakin ringan gejala alerginya dan bahkan habis itu hilang gitu. 90% orang itu kehilangan alergi susu sapinya. Jadi sudah bisa dikenalkan lagi setelah melewati usia tersebut. Jadi supaya tadi karena isu masalah stunting, gizi buruk itu di negara kita masih sangat besar, masih sangat signifikan jumlahnya, jadi justru malah secara berlebihan menghindari susu sapi atau menganggap orang itu alergi susu sapi begitu dia mengkonsumsi sekali terus mengalami diare atau reaksi yang lainnya, itu sangat penting untuk kita kurangi. Dan ketika usianya mencapai 3 tahun atau lebih itu sebaiknya mulai untuk dikenalkan kembali, karena penting sekali untuk bisa mendapatkan zat gizi yang cukup banyak jumlahnya dari susu sapi.
Dan biasanya kalau kita lihat itu dari sejarah alergi dari banyak kasus yang dilaporkan itu alergi susu sapi ini adalah bentuk alergi yang pertama kali muncul ya pada anak-anak karena dia pertama kali yang dikenalkan setelah ASI 6 bulan terus habis itu dikasihnya susu sapi sebagai pengganti ASI karena ibunya harus kerja atau sudah selesai mulai di sapi itu jadinya muncul pertama kali biasanya. Dan ini bisa karena exposure melalui ASI juga. Tadi kalau misalnya ibunya minum susu terus habis itu memberikan ASI kepada anaknya itu nanti juga bisa timbul reaksinya. Dan yang kadang menimbulkan reaksi itu adalah ketika masuk dari bahan-bahan makanan yang seperti model bubur bayi atau makanan semi padat yang untuk anaknya untuk ngajarin makan itu juga banyak yang mengandung susu bahannya, jadi kadang itu juga menjadi salah satu sumber dari alergennya. Nah, kalau misalnya kita nggak menangani sekali lagi karena dia sangat signifikan dampaknya itu, maka anak yang menderita alergi susu sapi ini biasanya sering mengalami gangguan pertumbuhan karena dia akhirnya secara total asupan kalsiumnya menjadi lebih rendah karena yang lain itu ada banyak sumber protein dan kalsium yang lain gitu, tapi yang dalam bentuk kemasan dan dalam bentuk volume yang ideal seperti susu sapi itu jumlahnya nggak banyak gitu. Misalnya susu kedelai itu nanti kita lihat di slide berikutnya bisa menjadi alternatif, tapi untuk mencapai jumlah protein yang sama dengan susu sapi itu otomatis jumlahnya harus lebih banyak gitu karena kualitas proteinnya dan jumlah proteinnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan susu sapi. Nah, dan kalau misalnya mau dari susu kedelai juga kan kalsiumnya lebih sedikit dan dia kalsiumnya sebagian besar sifatnya kalsiumnya itu terikat dengan bahan yang mencegah penyerapan yang baik, misalnya ada vitamin di dalam kedelai itu, jadi otomatis nggak semaksimal kalau misalnya itu susu sapi kalsiumnya, jadi nggak sebanyak itu yang bisa terserap. Tapi sekali lagi karena susu sapi ini alerginya itu akan hilang setelah mencapai usia tertentu itu, jadi harus dilakukan review atau pengulangan untuk assessment diet seorang anak itu supaya memastikan dia nggak menghindari susu itu berkepanjangan. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan assessment nanti ada pasien ketika nanya, Bu, anaknya punya riwayat diet alergi tertentu atau tidak gitu. Ibunya cerita, oh dia alergi susu sapi ya. Itu ditanyakan dengan detail itu riwayatnya seperti apa, sejak kapan menderita alergi susu sapi itu. Kalau dia cerita, oh ini waktu bayi dulu setelah 6 bulan terus dikasih susu terus itu alergi, sudah ada diagnosis dari dokter anak dia alergi, ya itu setelah dia sekarang ketemu sama teman-teman usianya lebih dari 3 tahun misalnya, itu waktunya kita justru untuk mengenalkan kembali gitu. Kita jelaskan kepada orang tuanya bahwa Bu, sekarang karena anak ibu dari usianya lebih dari 3 tahun itu dan kita ketahui kalau alergi susu sapi itu sebagian besar hilang setelah anak berusia 3 tahun atau lebih, terutama setelah 5 tahun itu, maka sekarang waktunya ideal untuk mencoba lagi gitu, dikenalkan sedikit demi sedikit. Dan ini dilakukan percobaannya nanti di rumah sakit, di trial dengan diberikan susu dengan volume tertentu itu untuk dicobakan terus dilihat reaksinya gitu, untuk supaya bisa dikenalkan kembali susu itu bagi anak tersebut. Jadi nggak perlu lagi untuk menghindari seterusnya. Nah, kemudian bagi yang alergi susu sapi dari kecil, terutama dari sebelum dikenalkan susu formula itu yang ketika ibunya nggak sengaja misalnya minum susu terus anaknya menimbulkan reaksi alergi itu, maka otomatis selama reaksi ini timbul itu, maka sementara ibunya itu mengurangi atau menghindari dulu mengkonsumsi susu sapi sementara gitu, supaya ASI-nya nanti nggak mengandung susu sapi terus gitu. Nah, tapi juga harus memastikan bahwa kalau ibunya nggak minum susu selama memberikan ASI ini, dia harus mendapatkan protein dan kalsium dari sumber yang lain supaya tetap terpenuhi juga gitu. Karena nanti akan banyak sekali energi, kebutuhan zat gizi dari ibu itu yang akan terkuras untuk memproduksi ASI itu. Jadi otomatis harus kita penuhi dari sumber yang lain. Jadi jangan lupa nanti setelah ketemu misalnya ada bayi yang kurang dari 6 bulan usianya masih dikasih ASI eksklusif, terus habis itu anaknya didiagnosa alergi susu sapi, terus ibunya cuma dikasih tahu, oh ibu nggak boleh minum susu lagi sekarang atau mengkonsumsi makanan yang mengandung susu, dan turunannya itu nggak seperti itu gitu. Jadi kita harus menjelaskan alternatifnya berarti untuk memenuhi itu apa saja gitu, apa yang bisa dilakukan oleh ibu ini, pilihan bahan makanan lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan itu apa saja, itu yang harus kita jelaskan. Nah, kemudian alternatifnya biasanya kita berikan itu sebagai pengganti itu, kalau ini contoh yang dari Australia yang kita gunakan ya. Kalau di sana biasanya kalau pasien kita ketemu dengan alergi susu sapi dikasih susu kedelai biasanya sebagai alternatif. Tapi yang
kalau kita lihat formula yang ada di Indonesia dibandingkan dengan yang ada di sana, itu kebetulan yang S26 itu mirip dengan yang punya di Indonesia, tapi nggak sebagus yang itu komposisinya, terutama yang kalau di luar negeri itu pasti akan disuplementasi dengan ekstra zat besi, kemudian ada zat gizi yang esensial lainnya, zinc, folat, itu biasanya akan dimasukkan juga, dan biasanya ini menjadi alternatif yang ideal gitu. Tapi kadang nggak selalu berhasil pada semua orang itu, karena ternyata sebagian itu jumlahnya relatif kecil memang. Misalnya kalau ada 10 orang yang alergi susu sapi itu, nanti paling nggak 1-2 diantaranya itu dia sensitif juga terhadap susu kedelai gitu. Jadi ketika dikasih susu kedelai itu dia juga menimbulkan reaksi yang mirip dengan ketika dia diberi susu sapi. Tapi walaupun nggak separah ketika dia diberikan formula susu sapi beneran. Nah, dan oleh karena itu biasanya yang kondisi seperti ini itu lebih ideal dengan menggunakan formula khusus yang sudah dihidrolisa tadi, yang sudah dicerna sebagian di formulanya. Jadi ini menjadi alternatif. Cuma bedanya yang paling signifikan adalah kalau susu kedelai itu harganya murah, dan bisa maksudnya kalau mau mengkonsumsi jangka panjang itu bisa diberikan, dipreskripsikan terus kepada pasiennya. Nah, kalau yang formula khusus ini itu biasanya nggak ideal untuk dikonsumsi jangka panjang gitu, karena harganya mahal banget. Satu box itu biasanya yang satu kaleng itu kalau misalnya susu yang biasa itu harganya cuma sampai 120-an atau 150-an itu. Tapi yang kalau formula khusus ini yang partially hydrolyzed atau yang sudah complete hydrolyzed, yang sudah isinya asam amino, itu satu boxnya itu biasanya 400 sampai 500 ribu paling murah gitu. Bahkan ada yang kalau dirupiahin sekarang itu harganya sampai 800 ribuan gitu. Satu kaleng yang isinya cuma nggak lebih dari 400 gram gitu. Jadi mahal banget harganya. Makanya ini juga harus dipertimbangkan gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu pasien dengan alergi susu sapi, itu otomatis pilihan ideal yang pertama itu adalah dengan memberikan alternatif, mencoba susu yang berbahan dasar kedelai gitu sebagai alternatif. Ada yang nanya kalau susu almond gimana, itu susu almond nggak terlalu ideal gitu, karena kandungan proteinnya terutama lebih rendah, dan dia kandungan zat gizi lainnya terutama yang mineral tertentu, misalnya kalsium dan zat besi itu lebih jelek dibandingkan dengan susu kedelai. Dan harganya juga lebih mahal dibandingkan susu kedelai, jadi lebih ideal menggunakan susu kedelai. Tapi kalau misalnya mampu, itu paling baik supaya tetap mirip dengan susu sapi yang dikonsumsi itu dengan formula khusus yang sudah dihidrolisa tadi. Yang sebagian sudah tercerna, yang sudah dalam bentuk peptida atau dalam bentuk asam amino. Nah, cuma harganya mahal tadi. Dan kalau bisa dibandingkan itu, kalau teman-teman iseng mau nyoba itu, rasanya itu beda drastis ya. Kalau yang formula biasa itu masih agak lebih enak rasanya, tapi kalau yang yang sudah dihidrolisa itu, yang sudah tercerna sebagian, itu rasanya agak yaki gitu, agak langu, dan biasanya ketika awal dicoba itu anak kecil cenderung nggak suka gitu, bayi apalagi itu, terus nggak mau minum susunya karena rasanya agak aneh. Terus kalau misalnya dia disuplementasi dengan mineral tertentu, itu rasa metaliknya itu kuat banget gitu loh, dan kadang akhirnya anak mengalami diare juga atau gangguan pencernaan karena masalah itu. Jadi kalau misalnya itu mau dicobakan dengan formula lebih mahal, itu mungkin pertama kali belinya jangan terlalu banyak dulu supaya memastikan anaknya bisa mentoleransi dan bisa dicerna dengan baik. Kalau mau alternatif itu yang ideal kadang kita ajarkan untuk dimix dengan perasa yang lain, supaya kalau rasanya nggak terlalu suka itu dimix dengan jus buah yang beneran loh ya, bukan jus buah yang dari box itu, buahnya yang di jus, ekstrak airnya itu yang di mix ke dalam susunya, itu supaya rasanya agak lebih enak sedikit. Kemudian kalau anaknya sudah lebih gede, kalau misalnya udah 5 tahun ke atas misalnya, itu nggak harus selalu diberikan alternatif pengganti dalam bentuk susu tok ya, karena sekarang dalam bentuk snack yang lain, itu dalam bentuk yogurt, itu terutama yang bahan dari susu kedelai itu juga ada. Terus kemudian dari susu oat itu juga ada. Kemudian atau kalau mungkin yang di Indonesia itu malah dari air hasil cucian beras itu, tapi yang bersih loh airnya, maksudnya bukan air tajin terus pakai air sungai atau air sumur terus habis itu yang diminumin ke anak, nanti malah jadi diare gitu karena bakterinya, bukan karena alergi. Tapi yang dicuci dengan air yang bersih itu, air beras itu bisa menjadi salah satu alternatif yang diberikan, karena itu harganya juga murah gitu. Kandungan gizinya cukup bagus untuk anak.
Nah, dan biasanya kalau anak-anak ini yang diberi formula seperti ini itu kita harus ingat bahwa karena kalsiumnya lebih sedikit, maka idealnya kita tetap memberikan suplementasi kalsium bagi mereka supaya tetap terpenuhi kebutuhan kalsium. Kalau di luar sebenarnya alternatifnya udah banyak, tapi di Indonesia belum terlalu banyak apa namanya. Nah, yang enggak ideal itu kalau teman-teman lihat itu ada di iklan itu ada anak alergi susu sapi terus diganti pakai kayak susu kambing, entah itu kambing etawa apa enggak kambing apalah pokoknya jenis yang kambing khusus atau susu onta itu juga enggak ideal. Karena jenis proteinnya itu di dalam susu yang masih berdasar dari binatang itu selama kakinya 4 ya, misalnya itu hampir semua bentuknya sama, ukuran proteinnya dan karakteristik proteinnya. Jadi kalau dikonsumsi pakai yang menimbulkan reaksi alergi juga. Nah, jadi nggak ideal untuk digunakan sebagai alternatif. Dan biasanya itu sampai hampir semuanya selalu ada reaksi cross reaktivitas kayak gitu. Jadi jangan digunakan sebagai alternatif. Jadi kalau alergi susu sapi terus berarti anak ibu sekarang minumnya susu kambing itu salah gitu. Itu bukan seperti itu caranya. Jadi susu kedelai itu bisa menjadi alternatif. Atau kalau teman-teman ingat di iklan itu ada sekarang ini dari Australia sebenarnya produknya A2Milk namanya. Jadi dia ada jenis protein tertentu di dalam susu sapinya, protein A2 namanya yang proses pencernaannya lebih baik dan penyerapannya lebih baik di dalam tubuh kita. Tapi bukan berarti dia bisa digunakan sebagai alternatif pengganti kalau orang alergi susu sapi karena ini cuma bentuknya aja dari proteinnya yang berbeda yang apa namanya proses pencernaannya lebih baik, tapi dari segi jenis dan apa namanya molekulnya itu ya sama aja dengan susu yang normal, jadi nggak ideal gitu untuk digunakan sebagai pengganti. Atau misalnya menggunakan susu skim atau susu rendah lemak atau susu HT, terus ini karena dianggapnya alergi susu sapi itu definisi susu sapinya adalah susu yang keluar dari kaleng yang dikasih terus dibikin minum untuk anaknya, itu juga salah gitu. Bukan berarti kalau dia datang dalam bentuk susu HT yang sudah siap diminum atau susu skim yang rendah lemak itu dia bisa digantikan sebagai pengganti itu enggak, itu nggak bisa gitu karena semuanya mengandung protein yang sama yang akan menimbulkan reaksi alergi. Jadi jangan sampai itu menjadi penggantinya, itu nggak sesuai gitu, untuk penggantinya. Oke, sebentar saya ambil charger sebentar. Oke, kemudian yang berikutnya ini sekali lagi yang sangat krusial untuk bisa kita ajarkan kepada pasien itu ketika menemui pasien dengan alergi apapun sebenarnya adalah untuk memastikan orang tuanya terutama dari pasien itu tahu cara membaca label dalam makanan dan mengenali ada banyak nama alternatif dari bahan makanan yang mereka alergi tersebut. Jadi kalau misalnya susu itu ada nama lainnya, misalnya ada bubuk susu atau dikasih nama whey talk misalnya, itu artinya dia mengandung susu, atau dikasih nama kasein itu juga mengandung protein susu yang menimbulkan alergi tersebut, atau dikasih nama kaseinat atau lactalbumin itu semua mengandung produk protein yang sama yang menimbulkan reaksi alergi tersebut. Jadi kalau dia tahu ini nama lain alternatifnya itu dia bisa menghindari dengan lebih mudah. Nah, dan susu juga seperti yang kita ketahui itu diolahnya nggak cuma dalam bentuk susu tok yang diminum ya, karena bisa diolah menjadi keju, jadi yogurt, jadi kaset, jadi es krim. Itu es krim itu hampir sebagian besar isinya susu. Kalau yang es krim apa namanya, bukan es krim puter yang dung-dung yang keliling itu ya, tapi maksudnya es krim kayak model Campina atau Walls atau yang lainnya itu kan sebagian besar bahannya dari susu dominannya. Itu yang dicampur dengan gula dan diolah menjadi es krim. Nah, ini yang otomatis ini juga harus dikontrol. Gitu. Kemudian coklat juga dalam pembuatannya kalau teman-teman perhatikan itu coklat Cadbury misalnya itu dia mengandung susu dalam jumlah yang cukup banyak, itu juga harus diajarkan untuk bisa dihindari sementara bagi anak yang menderita alergi tersebut atau ibunya itu yang makan kalau doyan coklat itu juga harus hati-hati karena nanti ketika memberikan ASI pada anaknya itu akan lewat juga. Terus kemudian margarin, mentega ini nama apa namanya, margarin itu juga bisa menimbulkan reaksi alergi itu karena dia asalnya dari olahan susu juga, jadi otomatis itu sebaiknya untuk dihindari dulu sementara. Nah, ini yang berikutnya untuk kita pahami adalah bahwa selama 3 tahun terakhir, selama 10 tahun terakhir lah mungkin yang lebih tepatnya, itu ada perubahan paradigma praktek yang cukup signifikan dalam bidang alergi dan intoleransi makanan pada anak-anak ini.
bahwa terutama kalau yang alerginya kita tahu spesifik itu tertrigger karena IgE reaksinya, itu biasanya yang dilakukan adalah dengan menghindari sama sekali bahan yang menimbulkan alergen tersebut gitu. Karena itu bisa membahayakan. Nah, dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan itu ternyata ini kalau kita melakukan stimulasi secara aktif itu dengan bertahap, itu dengan proses yang terkontrol, terutama dilakukan di rumah sakit tentunya, supaya ketika timbul reaksi alergi itu bisa dilakukan penanganan dengan cepat, itu menjadi pilihan yang lebih baik gitu. Karena dengan melakukan seperti ini itu proses menghilangkan reaksi alerginya itu menjadi lebih cepat. Jadi lebih cepat hilang alergi terhadap bahan makanan tersebut kalau secara aktif diberikan stimulasi. Kemudian ketika seorang ibu terutama menderita riwayat alergi seperti tadi, misalnya sebelum nikah udah tahu kalau dari kecil dia punya riwayat alergi telur, susu atau kacang atau ikan atau kerang-kerang atau yang lainnya, itu yang penting untuk dilakukan adalah bahwa kalau misalnya itu dia mau menghindari makanan yang benar-benar men-trigger reaksi alerginya dia tok, itu di makanan itu spesifik tok, misalnya kalau kerang ya kerang tok yang dihindarin itu nggak masalah gitu loh. Tapi bukan berarti dia harus menghindari semua jenis bahan makanan yang lain gitu, karena semua makanan lain yang menimbulkan alergi terus dihindari itu nanti justru anaknya sekali lagi resiko untuk mengalami alergi itu menjadi jauh lebih besar. Jadi sebaiknya itu tetap dietnya adalah diet yang dalam bentuk diet makanan yang biasa yang kandungan gizinya lengkap itu supaya tetap terpenuhi kecukupan gizinya dan hanya membatasi yang benar-benar menimbulkan reaksi alergi pada dirinya sendiri toh gitu. Jangan kelompok bahan makanan yang lain. Kayak yang tadi kita lihat dari 8 besar itu ya kalau satu toh yang dihindari, jangan 8 yang dihindari. Karena nanti anaknya akan menderita reaksi alergi lebih parah. Nah, kemudian ketika mengenalkan bahan makanan padat khususnya, ini ada banyak yang menunjukkan bahwa justru kalau kita terlalu lama itu membiarkan, karena misalnya tadi ibunya khawatir dulu waktu anaknya dikasih susu pertama kali terus diare, terus terlalu lama ini makannya dikasih cair terus habis itu mengenalkan sereal, mengenalkan roti, mengenalkan bubur yang lebih padat solidnya itu menjadi tertunda. Ini justru malah resiko untuk anak itu mengalami penyakit lain, terutama pada orang barat khususnya itu penyakit celiac yang nanti akan kita bahas pada materi berikutnya, itu dia malah justru menjadi lebih besar gitu, terutama ketika anak itu berusia 7 bulan atau lebih. Jadi justru malah menghindari terlalu lama itu menjadi tidak baik. Dan sekarang ada protokol SOTI namanya, specific oral tolerance induction, itu yang tadi karena setelah dilakukan penelitian ternyata mengenalkan secara bertahap di lingkungan yang terkontrol itu dengan memulai dari dosis yang rendah itu akan membantu mempercepat untuk melewati alerginya. Ini ternyata lebih baik gitu, dan itu dilakukan sebagai salah satu protokol yang bisa kita gunakan di rumah sakit itu untuk mengajarkan anak yang menderita alergi penyakit tertentu itu sedikit demi sedikit mengenali atau mencoba bahan makanan yang mereka alergi tersebut supaya pelan-pelan ini bisa hilang. Ini sekali lagi untuk hampir semua jenis alergi kecuali yang alergi kacang-kacangan tadi. Kalau itu kita nggak bisa untuk mencoba. Misalnya mengenalkan sedikit demi sedikit itu juga tetap reaksi anafilaktiknya itu bisa muncul dan nggak worth it lah gitu untuk melakukan percobaan gitu karena nggak makan kacang-kacangan pun seumur hidup sekali lagi orang bisa survive dan hidup baik-baik aja gitu. Nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang susu itu terutama karena dia esensial, telur itu di Indonesia karena nilai proteinnya baik dan harganya murah, itu mengenalkan sedikit demi sedikit itu bisa untuk membantu mempercepat kehilangan. Oke. Itu yang alergi. Sekarang kita pindah sedikit ini ke yang autoimun ya. Nanti sebelum kita membahas lebih lanjut, yang autoimun sekali lagi jumlahnya ada banyak, jenisnya bermacam-macam sekali lagi sistem penyakit autoimun dalam tubuh kita. Tapi kita akan spesifik membahas hari ini yang hanya di saluran pencernaan kok. Nanti yang lain kalau teman-teman ada tetap mau nanya tentang masalah pasien lupus dan yang lainnya itu juga nggak masalah. Tapi kita pada kuliah ini akan membahas spesifik pada autoimun disease yang ada di saluran pencernaan. Jadi pada dasarnya ini penyakit autoimun ini ada 3 jenis kejadiannya. Itu yang pertama itu terjadi karena ada bahan yang berasal dari luar, yang asing dari luar tubuh kita, itu yang bentuknya mirip dengan protein yang ada di dalam tubuh kita dan dikenali sebagai
bahan yang berbahaya ke tubuh kita, akhirnya menimbulkan reaksi berlebihan. Atau yang kedua itu karena sel-sel dalam tubuh kita yang harusnya normal tadinya, misalnya pada anak yang menderita leukemia atau orang dengan lupus itu yang tadinya biasa saja, selnya terus mengalami gangguan, terus bentuknya menjadi abnormal, terus akhirnya mengalami reaksi yang berlebihan di dalam tubuh, dan ini akhirnya diserang gitu oleh tubuh kita sendiri. Ini yang menimbulkan reaksinya. Nah, terus kemudian atau bentuk yang ketiga ini karena malfungsi, karena gangguan dari sistem antibodi ini yang banyak dialami orang-orang dengan leukemia tadi, yang antibodinya itu dia salah mengenali, dia mengalami gangguan, dia terlalu ibaratnya kalau teman-teman ingat film yang Cyborg itu ya, yang super soldier itu, yang prajurit super yang setelah dilatih, setelah dia sangat tajam sekali, ahli sekali membunuh, terus nggak bisa berhenti gitu membunuh. Jadi semua orang sipil yang bukan musuh juga semuanya mau dilibas habis. Kayak modelnya yang ketiga ini seperti itu. Gitu. Jadi pertahanan tubuhnya menjadi sangat sensitif, jadi hampir semua jenis protein itu akhirnya mau diserang gitu. Itu yang menyebabkan gangguan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah IBD namanya, yang inflammatory bowel disease ini. Ini adalah suatu reaksi peradangan yang sangat berlebihan sekali, yang hiperbolik dari tubuh kita, yang bisa sifatnya itu lokal atau bisa sifatnya sistemik. Jadi dari ujung mulut sampai dengan ujung anus itu bisa terjadi peradangan. Dan ketika terjadi itu inflammatory bowel disease ini sebagai salah satu bentuk gangguan autoimun dalam tubuh kita, itu dia bisa menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan pada saluran pencernaan kita. Kalau ketika dalam kondisi yang sangat parah misalnya, itu orang yang menderita penyakit ini makan, jangan makan ya, nggak usah makan apapun, minum itu air yang masuk itu akan menimbulkan hiperperistaltik, jadi semuanya akan diare berulang-ulang dalam volume yang sangat banyak sekali, jadi sangat berbahaya sekali. Nah, dan inflammatory bowel disease ini jenisnya dua, ada satu yang Crohn's disease dan satu ulcerative colitis. Ini ada beda yang cukup jelas di antara dua jenis ini, ya. Supaya nanti teman-teman kalau dengar ada pasien IBD itu perlu pastikan ini jenisnya yang ulcerative colitis atau jenisnya yang Crohn's disease, karena ritmenya akan beda gitu, karena gejala yang dialami juga berbeda. Yang pertama yang Crohn's disease ini yang lebih parah sebenarnya bentuknya, itu dia adalah peradangan yang sifatnya melibatkan semua lapisan dari saluran pencernaan. Jadi nanti kita lihat dari gambarnya di slide ini. Itu lumen saluran pencernaan itu yang radang itu bukan cuma permukaannya toh, bukan di bagian yang ada filingnya toh, tapi hampir semua sampai ke dindingnya dari usus itu juga mengalami peradangan. Dan bisa terjadi di mana saja sepanjang saluran pencernaan kita, dari ujung mulut sampai ke ujung anus gitu. Dan biasanya seperti kalau teman-teman pernah lihat pasien yang mengalami radio atau kemoterapi, terutama untuk kanker di saluran cerna, itu akan muncul seperti sariawan, tapi sariawannya bukan di mulut toh gitu. Jadi bisa di sepanjang saluran pencernaan. Jadi mirip mukositis namanya. Nah, dan tapi yang paling banyak memang kalau mengalami Crohn's disease ini berada di bagian ileum, yang bagian akhir dari ileum kita, atau di bagian kolon. Nah, yang paling umum biasanya kalau orang menderita gejala ini, yang paling banyak dikeluhkan tuh hampir semua pasti nyeri perut, itu sakit luar biasa nyerinya, terus diare berulang. Kemudian ketika dia benar-benar gejalanya flare up, itu dia akan menderita demam, kemudian mual, muntah, itu umum terjadi, dan akhirnya nafsu makannya juga jadi jelek gitu, karena mereka setiap kali makan tadi sakitnya parah sekali, tidak menyenangkan sama sekali, jadi mereka menghindari makan, nafsu makannya jelek, dan akhirnya sel gizinya menurun. Nah, dan banyak yang melaporkan dari banyak studi yang dilakukan, terutama makanan tertentu yang mengandung protein tinggi seperti daging khususnya, itu kalau dikonsumsi dia menimbulkan reaksi yang jadi hanya banyak yang lainnya juga. Nah, dan biasanya kalau dari tim medis itu ketika mau ditangani itu, kalau diagnosisnya Crohn's disease itu kalau dioperasi itu nggak menyembuhkan gitu kan, dia akan bisa timbul lagi di regio yang lain yang diangkat gitu kan, nggak mungkin dipotong semua dari ujung sampai ujung anus kan, nggak bisa gitu, karena dia bisa timbul di mana aja. Kalau misalnya dia ada di kolon, dipotong di kolon, nanti di regio yang lain bisa muncul lagi. Jadi biasanya nggak ideal untuk dilakukan pembedahan pada kasus yang Crohn's disease ini, karena kalau dilakukan pembedahan nanti kan terlalu banyak jadi bagian yang akan diangkat gitu. Itu meningkatkan resiko untuk mengalami defisiensi dari banyak zat gizi. Jadi makanya itu nggak rekomendasikan. Dan pada anak kalau menderita Crohn's disease ini, itu biasanya sebagian besar itu status gizinya jelek, stunting terutama itu selalu terjadi, karena
mereka nggak bisa menyerap protein dengan baik, jadi otomatis walaupun banyak yang masuk proteinnya tapi nggak bisa diserap dengan baik ya, protein kan nggak bisa digunakan oleh tubuh, jadi mengalami stunting. Terus pada lansia itu bukan lansia ya, maksudnya setelah agak dewasa usianya terutama mendekati masa menopause itu banyak yang hasilnya sering mengalami osteoporosis karena penyerapan kalsium itu berkurang, dan juga makanan yang mengandung kalsium dan protein tinggi seperti susu itu sering dihindari karena menimbulkan reaksi pada mereka gitu, jadi menimbulkan gejala yang parah, jadi akhirnya banyak mengalami osteoporosis itu. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dilihat di dalam lumen usus itu, kalau yang sebelah kiri ini yang sehat di dalam kolon kita bentuknya, maksudnya nggak ada apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau yang sebelah kanan itu yang dengan Crohn's disease itu sekali lagi meradangnya itu nggak cuma di permukaan tok, tapi ketebalan dindingnya itu hampir semuanya mengalami peradangan gitu. Dan teman-teman bayangin kalau dalam kondisi seperti ini terus habis itu mengalami peristaltik bergerak terus berulang-ulang, itu nyerinya seperti apa gitu. Kita kalau diare biasa aja karena misalnya makan makanan yang pedas atau makanan yang sudah mengandung bakteri atau kontaminasi itu sakitnya luar biasa gitu, apalagi kalau seperti ini gitu, itu sangat menyiksa sekali bagi pasien. Nah, sedangkan bentuk yang kedua ini yang ulcerative colitis tadi beda dengan Crohn's disease karena dia ulcerative colitis itu terjadi hanya di bagian kolon. Biasanya paling banyak itu yang kolon yang ascending dan transversal, jadi yang naik sama yang ke kanan. Nah, itu yang paling banyak terjadi, dan peradangannya itu lebih kepada peradangan permukaan toh, jadi superficial inflammation, bukan yang sifatnya seluruh dari ketebalan dinding usus besar. Gejalanya mirip dengan Crohn's disease tadi, tapi lebih banyak ke gejala yang sifatnya diare, dan karena dia peradangannya sifatnya di permukaan superficial itu, jadi ujung permukaan usus besar itu menjadi rapuh sekali, mudah sekali berdarah. Jadi biasanya kalau buang air itu cenderung dia banyak darah di fesesnya. Dan kalau nggak banyak darah itu juga biasanya darahnya fesesnya disertai dengan seperti getah, seperti busa-busa, banyak berbusa di sekitarnya. Itu karena peradangan yang itu menyebabkan permukaannya mensekresi banyak sekali mukus, banyak sekali lendir yang akhirnya itu ikut keluar juga bersama dengan feses. Dan ketika orang dengan ulcerative colitis dioperasi karena dia spesifik kejadiannya itu hanya di bagian kolon aja, misalnya kolon transversal atau yang descending atau yang ascending, itu dipotong bagian yang mengalami ulcerative colitis itu, nanti dia biasanya sembuh seumur hidup. Jadi nggak akan menderita lagi gitu, karena dia yang mengalami peradangan itu sudah dibuang gitu, yang mengalami gejala autoimun itu sudah dikeluarkan dari tubuh kita. Itu kalau yang Crohn's disease sekali lagi itu nggak menghentikan masalahnya kalau dia dioperasi atau diangkat bagian yang mengalami ulcerative colitis, karena bisa timbul di regio yang lainnya setelah itu diangkat. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini kalau dibandingkan dengan yang tadi. Kalau Crohn's disease kan dia radangnya ketebalannya penuh dan bentuk seperti ada sariawan salam di dalamnya. Nah, kalau yang ulcerative colitis itu karena dia sifatnya radang hanya di permukaan saja, itu superficial inflammation dari dinding kolon, jadi bentuknya seperti ini. Yang dia berwarna kemerahan, seperti kalau teman-teman kalau radang tenggorokan atau mau batuk itu kan kalau melihat di cermin atau di foto itu bentuknya kurang lebih seperti ini warnanya. Tapi ini jelas tentu akan jauh lebih nyeri pada pasien yang menderita dibanding dengan kondisi normal. Nah, sekarang mengelolanya gimana? Ini nanti mungkin teman-teman nggak selalu memiliki kesempatan untuk mengelola ini, karena nggak semua pasien dengan IBD itu, baik itu Crohn's disease maupun colitis ulceratis itu dia masuk ke rumah sakit ketika gejalanya parah. Tapi kalau sudah benar-benar menyebabkan dia nggak bisa kemana-mana, itu biasanya ujung-ujungnya masuk rumah sakit. Dan ketika gejala flare up-nya ini benar-benar parah sekali, dia mengalami diare berat, itu biasanya sementara waktu nanti akan diistirahatkan, kolonnya akan dipasangkan TPN, jadi parenteral nutrition melalui pembuluh darah. Terus kemudian itu akan dicoba pelan-pelan untuk diberikan enteral nutrition melalui pipa, baik itu ke lambung maupun bisa langsung ke duodenum atau ileum. Terus nanti obat oleh dokter akan diberikan obat steroid biasanya untuk mengurangi peradangannya. Dan setelah itu baru kita pelan-pelan untuk mengenalkan makanan yang biasa yang dia oral.
Makanan per oral ini biasanya kita berikan dalam bentuk cair ya, karena untuk memastikan supaya terutama konstruksi dari ususnya itu tetap baik-baik aja, pasiennya nggak mengalami peristaltik yang berlebihan, nggak mengalami diare yang parah, nggak mengalami apa namanya perobekan atau ulcerasi di dalam saluran pencernaannya. Itu memberikan diet yang cair ini lebih bisa diterima. Kemudian dia juga biasanya gejalanya akan lebih ringan ketika diberikan. Dan kemudian selain itu juga biasanya kita menggunakan diet yang rendah residu, terutama kalau kita tahu ini sebagian besar hasil dari endoskopinya misalnya menunjukkan bahwa dia ulcerative colitisnya di bagian kolon atau bagian ileum misalnya, akan diberikan diet yang rendah residu. Diet yang rendah residu ini biasanya baik untuk bisa meminimalisir efek peristaltik, terutama di bagian bawah dari saluran pencernaan kita, karena sebagian besar nanti akan diserap oleh tubuh kita dan sisanya sedikit sekali, jadi malah mengurangi iritasinya. Yang bisa kita lakukan. Terus kalau dalam kondisi dia sedang parah, biasanya memberikan suplementasi terutama nutrien tertentu. Resiko untuk defisien itu kalsium, zat, folat, B12, vitamin D, kemudian cairan dan alkohol. Kemudian ada komponen formula tertentu yang bisa digunakan dengan menggunakan komponen yang bebas laktosa, itu biasanya yang berasal dari protein kedelai, itu ideal untuk digunakan sebagai alternatif, dan ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan pasien. Nah, kemudian salah satu yang suportif itu dari gizi yang kita tahu itu biasanya kita memberikan minyak ikan, karena dia omega 3-nya sangat tinggi ya, karena minyak ikan ini akan membantu mengurangi peradangan dengan signifikan dari omega 3-nya, karena omega 3 itu anti-inflamatori. Biasanya pada fase awal itu akan diberikan dalam jumlah yang banyak sekali. Kita memberikan 8-12 kapsul dalam sehari itu, karena dan dimakan 4 biasanya sekali makan, supaya masuk dalam dosis efektifnya dalam jumlah yang signifikan. Terus kemudian nanti setelah gejala flare-up-nya, gejala parahnya berkurang, terus nanti yang kita kurangi sedikit menjadi akhirnya 2 kapsul per hari. Kemudian selain itu juga yang sudah ditemukan, just stop. Let's go back in the please. Kemudian ini bahan yang kita ketahui sangat baik untuk membantu pasien-pasien dengan IBD itu adalah probiotik ya. Jadi sudah banyak sekali trial yang menunjukkan kalau pasien itu diberikan probiotik ketika gejala flare up, itu dia akan membantu mempercepat atau memperpendek gejala flare up-nya. Jadi gejalanya yang parah, yang diare berlebihan itu ketika dikasih probiotik itu 2 dosis sehari, itu akan bisa membantu menenangkan reaksi sistem imunnya, dan akhirnya gejalanya menjadi tidak separah yang biasanya gitu. Terutama bagian yang ulcerative colitis itu karena dia menyehatkan bakteri mikrobiota di usus besar kita, jadi dia dampaknya cenderung lebih baik pada ulcerative colitis khususnya. Nah, sedangkan yang satunya prebiotik itu kalau misalnya diberikan itu sampai sekarang ya memang hasilnya masih dingdong ya. Maksudnya kadang ada penelitian yang menunjukkan dia bermanfaat, tapi penelitian lain juga menunjukkan dia nggak ada dampaknya sama sekali gitu. Probiotik itu lebih kuat evidence-nya, tapi prebiotik ini banyak yang memberikan sugesti bahwa karena dia makanannya untuk probiotiknya, jadi seterusnya diberikan pada saat yang bersamaan gitu. Tapi banyak studi yang sudah melakukan diberikan bersamaan itu nggak terlalu signifikan dampaknya terhadap kejadian flare up gitu. Kalau sudah stabil itu terus diberikan prebiotik, itu cenderung akan memberikan dampak yang lebih baik, karena nanti pasien itu remisinya atau gejala sakitnya itu akan lebih lama jadinya. Jadi fase sehatnya itu menjadi lebih panjang kalau diberikan probiotik dan prebiotik. Kemudian ketika pasien dalam kondisi baik, terutama fase remisi ini, itu sebaiknya pasien sekali lagi itu tidak dibatasi dietnya. Secara perlahan biasanya kita kenalkan serat itu masuk ke dalam bahan makanan sehari. Jadi nggak diet cair terus kalau dia udah baik kondisinya terus dikasih diet cair sepanjang waktu, enggak. Jadi kita perkenalkan diet lunak, kemudian diet padat seperti biasa, dan makanan yang berserat tinggi itu diberikan bertahap supaya dia nanti bisa
menyesuaikan pencernaannya dan tidak memperberat proses kerja saluran pencernaan, terutama yang kalau misalnya dia peradangannya di saluran pencernaan bagian bawah. Kadang kita mencoba untuk menghindari yang tertentu yang apa yang disebut FODMAPs diet kalau di Australia kita mengembangkan di sana fructooligosaccharides, jadi makanan yang mengandung karbohidrat jenis tertentu itu dibatasi dulu sementara pada pasien, dan ada penelitian sudah dilakukan yang menunjukkan FODMAPs diet ini bisa membantu pasien itu menjadi lebih baik kondisinya. Kemudian minyak ikan sekali lagi karena omega 3-nya tinggi itu sebaiknya rutin diberikan pada pasien dengan IBD itu karena dia akan memperpanjang masa remisinya, dan otomatis karena dia membantu peradangan itu bisa mengurangi kebutuhan pasien akan obat-obat steroid, karena obat-obatan kita tahu pasti ada efek sampingnya gitu. Jadi kalau minyak ikannya rutin dikonsumsi itu bisa membantu mengurangi steroidnya. Nah, kemudian probiotik juga itu kalau lagi sehat juga tetap diberikan 1 kali sehari supaya nanti mencegah untuk terjadinya resiko tumbuhnya bakteri-bakteri yang jahat. Nah, ini yang FODMAPs tadi, yang fermentable oligosaccharida, disaccharida, monosaccharida, dan poliol. Jadi ini jenis diet yang dikembangkan di Australia yang digunakan untuk membantu merawat pasien-pasien dengan IBD tadi, dan setelah membatasi jenis-jenisnya oligosaccharida, disaccharida, sama laktosa itu, kemudian monosaccharida, fruktosa yang terutama yang banyak dari jus dan berasal dari buah-buah atau high fructose corn syrup itu, dan gula alkohol yang poliol itu, kalau dibatasi pada pasien itu ternyata remisinya atau masa bebas penyakitnya, bebas gejala IBD-nya itu menjadi lebih baik, dan mereka cenderung hidupnya bisa jadi lebih berkualitas gitu kalau menghindari. Nah, dan gejala-gejalanya yang tadi yang muncul ketika memakan makanan yang mengandung FODMAPs tadi itu biasanya mengalami nyeri perut tadi, distensi, terus jadi kalau di bahasa Jawanya begah namanya, jadi kembung seperti nggak nyaman kayak gitu. Akhirnya dengan menghindarinya pasien biasanya akan jauh lebih baik kondisi hidupnya sehari-hari gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang terakhir yang kita bahas tentang autoimun ini apa disebut celiac disease ya. Disease ini sangat menarik karena sekarang menjadi tren. Kalau teman-teman perhatikan di Instagram, di Facebook itu banyak orang yang mencoba menjual produk yang bebas gluten. Nah, orang yang nggak butuh sebenarnya, nggak mengalami celiac disease, tapi maunya mengkonsumsi makanan yang bebas gluten gitu, karena dikira gluten itu terus bikin mereka sakit gitu. Padahal pada kenyataannya yang namanya celiac disease ini sebagian besar itu secara spesifik itu dari hasil analisis genetiknya itu diderita oleh orang-orang yang berasal dari keturunan Eropa. Jadi ini istilahnya penyakitnya orang bule gitu loh. Kita yang dari kecil makan nasi, jarang makan roti itu nggak memiliki resiko atau kemungkinan untuk mengalami celiac disease, sangat kecil sekali kemungkinannya gitu. Kecuali kalau benar-benar dikonfirm itu beneran mengalami, itu baru perlu untuk menghindari ini gitu. Kalau selain itu karena pernah misalnya makan roti, padahal rotinya yang udah busuk, maksudnya udah berjamur, terus dimakan, terus diare, terus langsung mendiagnosa diri sendiri, aku nggak boleh makan gluten, berarti aku sensitif terhadap gluten karena mengalami celiac, makan roti atau makan sereal terus mengalami diare gitu. Padahal nggak seperti itu kenyataannya. Jadi penyakitnya yang sekali lagi celiac disease ini itu sebagian besar itu diderita oleh orang-orang dari keturunan Caucasian, jadi keturunan Eropa. Bahkan orang yang keturunan Afrika dan Asia itu khususnya seperti kita itu nggak memiliki resiko untuk mengalami ini gitu sebagian besar. Cuma karena bagian dari tren kan, banyak yang promosikan, oh ini kalau bebas gluten dietnya nanti berat badannya turun, terus habis itu bisa jadi lebih sehat dan sebagainya. Oh iya, berat badan turun karena makanan yang gluten free itu kalau teman-teman pernah nyoba itu nggak enak banget rasanya gitu. Kalau membandingkan roti yang gluten free dengan roti biasa, itu yang roti biasa rasanya enak dan soft, itu yang gluten free itu kayak minyak bantal gitu rasanya. Itu benar-benar keras dan rasanya juga nggak ideal gitu loh. Jadi ya wajar orang jadi berat badannya turun kalau mengkonsumsi yang seperti itu gitu, karena memang rasanya nggak enak dan nggak banyak makan jadinya. Jadi ya secara otomatis secara jangka panjangnya nanti jadi turun. Jadi sekali lagi untuk kita yang orang Asia itu resikonya sangat rendah sekali untuk menderita penyakit celiac ini. Nah, tapi sekali lagi tren di masyarakat ini banyak yang mengklaim atau mencoba mendiagnosis atau mencoba menghindari gluten dan mengklaim dirinya mengalami celiac disease. Itu yang harus kita luruskan. Gitu. Kita sangat sedikit resikonya. Jadi jangan sampai ini dijadikan sebagai sesuatu yang umum gitu loh. Kalau lihat di Instagram, saya yakin teman-teman yang main Instagram pasti tahu. Dan kalau misalnya orang mengalami celiac disease sekalipun itu yang paling muncul pertama adalah kehilangan berat badan karena sebab yang nggak jelas, dia makan biasa,
normal seperti sehari-hari, tapi berat badannya tiba-tiba turun, hilang. Terus kemudian ketika gejalanya parah itu mirip dengan IBD tadi, dia biasanya mengalami kram perut, nyeri perut. Terus kemudian uh, tulang itu karena kalsium absorpsinya berkurang itu juga sering mengalami jadinya lebih lemah. Kemudian diare yang paling umum muncul secara kronis, berkepanjangan diarenya, nggak makan apapun tapi diare terus kemudian nyeri sendi itu kadang dialami gitu. Jadi kehilangan berat badannya sebenarnya sebagian besar disebabkan karena badannya itu saluran cernanya sudah nggak bisa mencerna sama sekali, nggak bisa menyerap makanan yang masuk karena fili ususnya yang seperti ada di gambar sebelah kanan itu mengalami atrofi, mengalami pengecilan ukurannya. Jadi akhirnya pasien itu jumlah zat gizi yang bisa diserap dari makanan menjadi jauh lebih sedikit daripada biasanya. Dan karena radang juga ketika mengalami celiac ini, jadi otomatis pasien itu juga sering mengalami diare dan konstipasi. Jadi malah banyak yang ketika makan itu makanannya nggak diserap sama sekali. Dan oleh karena itu yang produk yang saya sebutkan tadi itu yang model seperti ini di Instagram, di Facebook sekali lagi banyak sekali orang yang menjual yang gluten free produk ini dan mempromosikan gluten free diet bagi orang-orang yang nggak butuh sama sekali untuk melakukan ini karena nggak pernah didiagnosis sama sekali menderita celiac disease atau gluten sensitivity, tapi secara otomatis karena merasa wah aku kayaknya perlu nyobain ini nih supaya mungkin karena aku sakit perut ini terus habis itu nyeri perut, diare berkepanjangan, mungkin ini penyakitnya gitu. Padahal nggak seperti itu gitu. Karena ini sekali lagi pengaruh gen itu sangat besar sekali pada kejadian autoimun celiac disease itu. Jadi pada orang Asia prevalensinya sangat rendah sekali. Kalaupun misalnya nanti teman-teman suatu saat ketemu pasien dengan celiac disease sudah confirm diagnosisnya, sudah kita ketahui bahwa ini beneran oleh gastroenterolognya dikonfirmasi bahwa dia mengalami gluten free maka kita bisa melakukan pembatasan makanan-makanan yang mengandung gluten. Gluten itu paling banyak itu dalam bahan-bahan yang berasal dari gandum tentu, jadi otomatis tepung-tepungan yang berasal dari tepung gandum itu dan sejenisnya itu oats itu juga mengandung gluten. Tapi sebenarnya dalam oats itu jumlah glutennya sangat sedikit sekali ya, harusnya nggak perlu dibatasi juga sebenarnya, tapi karena orang dengan gluten sensitivity itu cenderung bisa mendapatkan gejala juga ketika mengkonsumsi oat, jadi artinya hampir semua jenis sereal termasuk oat itu Nah, sedangkan yang lainnya ini kalau kita perhatikan ya di sebelah kiri itu semua makanan yang kita makan dari kecil itu nggak mengandung gluten gitu kan. Jadi lucu tiba-tiba orang udah di Indonesia dari kecil makannya nasi, singkong, terus tiba-tiba oh saya penyakitnya mengalami celiac disease itu nggak nyambung gitu loh, nggak make sense sama sekali gitu. Karena dari kecil kita udah nggak makan sama sekali gitu, apalagi makannya sagu, makannya jagung ya itu nggak mengandung gluten sama sekali gitu. Jadi nanti kalau tiba-tiba terus mengklaim sensitif terhadap gluten ya itu jadi lucu gitu, karena sebenarnya nggak ada gluten itu di dalam jenis sereal-sereal yang kita konsumsi sehari-hari gitu. Dan yang lain juga, ini juga yang kadang salah kaprah, ini yang harus kita luruskan, itu banyak orang yang mengklaim dalam tanda kutip dirinya mengalami celiac disease dan sensitif terhadap gluten itu terus juga nggak mau makan susu atau malah buah-buahan atau malah sayur-sayuran atau malah kacang-kacangan juga dihindari gitu. Padahal itu nggak tepat sama sekali gitu, karena nggak ada hubungannya, nggak ada gluten di dalam bahan makanan tersebut. Yang ada itu cuma dalam serealia glutennya. Jadi kalau membatasi yang lain itu apalagi nasi terus dibatasi nggak mau makan nasi karena saya gluten sensitif, ya itu ya mohon maaf agak nggak nyambung gitu loh. Itu agak bego untuk melakukan karena dalam nasi itu nggak ada glutennya gitu loh. Jadi ini yang perlu untuk kita luruskan di masyarakat gitu, bahwa kalau orang maksudnya tiba-tiba terus mau melakukan gluten free diet terus membatasi banyak sekali bahan makanan, itu justru meningkatkan resiko bagi mereka untuk mengalami defisiensi zat gizi dan penyakit yang tidak diinginkan. Bukan malah baik bagi mereka, tapi malah justru berbahaya gitu. Karena yang mengandung gluten sebenarnya jumlahnya sedikit sekali, hanya golongan serealia, dan sebagian besar dari itu nggak banyak yang kita makan sehari-hari sebenarnya. Jadi kalau ditanya di antara kita misalnya dari 150 orang yang hadir ini, yang setiap pagi sarapannya makan sereal berapa banyak? Mungkin nggak nyampe 10 orang gitu loh. Kan sebagian besar makannya ya paling nasi goreng, indomie, nggak banyak gitu yang mengandung gluten yang dikonsumsi gitu. Nah, tapi
kalaupun sekali lagi ketemu orang dengan gluten sensitivity ini, nanti itu biasanya kita akan menghindari makanan-makanan ini yang kita ajarkan supaya dia tahu itu ada nama lainnya atau bahan makanan lain yang kemungkinan mengandung gluten di dalam sehari-hari produk yang dibeli, terutama dalam bentuk biskuit, roti, cake dan sejenisnya itu sebagian besar akan mengandung gluten. Terutama misalnya ada yang nggak mengandung cake sama sekali dalam produknya, sekalipun misalnya kalau minuman tapi dikasih gula penggantinya, gula dalam bentuk maltodextrin misalnya, itu juga bisa memicu reaksi pada pasien dengan celiac disease gitu, karena maltodextrin itu asalnya dari gandum juga, jadi itu juga bisa. Kemudian makanan-makanan yang difermentasi, terutama fermentasinya dari yeast itu yang untuk seperti model bir dan sejenisnya, atau kalau ada makanan tradisional difermentasi seperti itu juga itu bahkan kita ajarkan untuk dibatasi biasanya supaya dia nggak menimbulkan resiko untuk menimbulkan gejala. Kemudian ini bahan-bahan yang secara tersembunyi itu mengandung gluten itu biasanya kalau kita perhatikan itu bumbu masak itu yang terutama dalam bentuk kotaan itu seperti yang model Royco atau model Masako, tapi dalam bentuk kotak yang blok kaldu itu di dalamnya ada yang mengandung gluten karena ada sebagian yang diambil terutama yang tidak mengandung maltodextrin atau mengandung hasil olahan gandum lainnya, itu juga harus dihindari. Kemudian bumbu-bumbu yang bumbu jadi terutama itu yang banyak dikonsumsi di negara barat itu banyak yang mengandung seperti ini. Kemudian kentang itu sebenarnya kentang yang dalam bentuk chips maupun dalam bentuk french fries itu umumnya nggak mengandung gluten ya, tapi proses pengolahannya terutama kalau yang agak manis flavornya itu ada high fructose corn syrup di dalamnya, dia ada campuran biasanya mengandung gluten juga. Jadi itu biasanya harus dibatasi. Nah, pada intinya adalah bahwa idealnya sebenarnya di dalam yang namanya gluten free diet itu ada yang benar-benar bisa untuk 100% gluten free, itu pasti ada kandungannya yang berkisar antara sampai 3% itu masih ditoleransi sebagai gluten free diet gitu. Dan semakin sedikit itu semakin baik untuk menghindari gejalanya pada orang yang benar-benar mengalami gluten sensitivity itu. Nah, makanya yang penting untuk kita ajarkan nanti adalah pasien harus benar-benar tahu, dikonfirmasi bahwa dia benar-benar mengalami celiac disease, sensitif terhadap gluten, itu baru dibatasi. Kalau kita nggak benar-benar yakin dengan itu, dirujuk ke gastroenterolog supaya diperiksa secara benar ini beneran apa enggak mengalami itu. Kalau enggak ya berarti nggak ada alasan untuk membatasi itu. Karena pada kita sekali lagi orang Indonesia yang keturunan ras Asia itu resikonya sangat rendah untuk mengalami ini. Dan membatasi diri untuk mengkonsumsi diet yang gluten free itu sangat tidak menyenangkan karena rasanya hampir semuanya nggak enak gluten free diet itu. Jadi ngapain kita bikin hidup susah, makan nggak enak dan ngabisin duit itu hanya untuk mengikuti sesuatu bukan kepentingan kita atau enggak meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Jadi itu justru yang harus dihindari. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita lanjutkan dengan lebih banyak diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Saya kembalikan kepada Bu Nurul. Ya, mohon maaf Bapak karena ada kesalahan teknis yang dialami oleh moderator, maka moderator akan diambil alih. Oke, silakan Mbak. Saya sebutkan namanya Bapak Dr. Andus Imobi Tangkas Engke. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Tony Arjuna. Oke Pak. Terima kasih Pak Raka sudah bersedia nih mengambil alih. Ini di Palu kalau webinarnya Sabtu, ini kendalanya di sini Pak Tony, jadi sering mati lampu. Mudah-mudahan tempat saya tidak akan mati lampu. Baik, untuk sesi ini sudah banyak sekali paparan dari Bapak Dr. Tony Arjuna, dan ini untuk anak-anakku semua, para mahasiswa, bahkan mungkin dosen. Ini materi yang sangat luar biasa, menurut saya paparannya sangat luar biasa sekali dan tersulit yang pernah ada kalau menurut saya di gizi ya sudah ini gitu. Ya, jadi berkaitan dengan autoimun, alergi dan lain sebagainya, ini adalah materi yang sangat sulit sekali karena tingkat pengkajiannya itu bukan hanya di fisiologi anatominya tapi menyentuh sampai ke tingkat molekulernya. Jadi begitu mungkin satu hal yang perlu saya secara rekam sedikit tadi, mekanisme tubuh yang diciptakan Tuhan luar biasa adaptasinya, bahkan
bahkan kalau alergi tidak harus selalu menghindar gitu. Jadi ada fase dan tahapan yang harus dilewati saat kapan kita harus menghindari dan kapan kita harus melakukan proses adaptasi tubuh terhadap apa yang dikategorikan sebagai alergen. Jadi itu. Baik, untuk sesi pertama saya persilahkan mungkin yang ingin bertanya, mungkin mahasiswa saya persilahkan. Bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung saja raise hand, nanti saya akan memandunya. Sebenarnya saya tadi sudah ada satu pertanyaan untuk Pak Dr. Tony, cuma mungkin saya mengawali saja mungkin ya Pak ya. Baik, oke, mungkin mulainya dari pertanyaan Pak Tangkas dulu nggih Pak? Nggih Pak, nggih. Jadi pertanyaan Pak Dr. Mari Tangkas ini paparan tentang pewarisan genetik itu yang potensi menyebabkan Iya. Apakah kemungkinan pewarisan genetik itu di masa pertumbuhan intrauterin atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih sekali pertanyaannya Pak. Jadi kalau dari literatur yang sudah ada sampai sekarang itu memang untuk melihat sebenarnya reaksi ini timbulnya itu pada fase yang mana itu relatif susah untuk dibedakan gitu. Tapi kemungkinan besar seperti yang Pak Tangga sampaikan itu intrauterine growth itu menjadi fase yang paling krusial gitu karena sebagian besar itu ibu yang anaknya akhirnya lahir dengan alergi itu timbul justru ketika bayinya intrauterin itu dibatasi paparannya terhadap potensial alergen tersebut. Jadi memang walaupun secara definitif itu belum bisa kita berikan yang fase yang paling mana sebenarnya yang paling berperan, tapi dari banyak expert itu sepakat bahwa intrauterine period ini menjadi periode yang paling signifikan gitu dibanding dengan yang lainnya, dibandingkan kalau misalnya dia sudah lahir terus mulai terpapar ketika sudah lahir itu lebih kecil resikonya, sedangkan kalau yang ketika masih di dalam prakonsepsi tadi di dalam intrauterin itu justru malah menjadi periode yang sebagian besar akhirnya melahirkan anak-anak yang dengan reaksi alergi. Seperti itu Pak. Dan kalau dibandingkan dengan paparan lingkungan sebenarnya yang menarik itu saya pernah ngobrol dengan salah satu profesor ahli imunologi itu dari University of Sydney itu. Beliau melakukan sebuah studi untuk melihat kira-kira kenapa sih kok anak-anak di Australia itu banyak sekali yang menderita penyakit alergi terhadap makanan gitu. Kok dibandingkan dengan Indonesia itu kenapa jumlahnya sedikit banget. Nah, karena sebagai expert dalam imunologi, terutama imunologi lingkungan, itu beliau meneliti di Australia itu ternyata jumlah paparan alergen itu yang diderita oleh seorang anak kecil itu sampai usia 5 tahunan katanya hanya sekitar 300 ribuan saja. Tapi kalau di Indonesia itu jumlahnya bisa lebih sampai 1,3 juta katanya. Saking lingkungan kita terkontaminasi dengan banyak sekali hal dan akhirnya justru malah bermanfaat gitu, malah nggak mudah untuk mengalami alergi dan malah justru lebih kebal gitu. Dan kebetulan profesor itu membuktikan sendiri waktu beliau ke Jogja itu, terus ketika kita jalan ke rumah sakit Sarjito di seberang kampus UGM itu dia sangat tertarik karena melihat banyak sekali orang minum dan makan di lesehan yang depan, minum es jeruk, terus dia pengen nyobain. Terus saya setelah beliau minum itu nggak ada hitungan hari itu 4 jam setelah kita rapat itu beliau terus selama di Jogja itu selama 1 minggu menderita diare dan mengalami disentri gitu. Dia menunjukkan teoriku benar ternyata paparan imun itu karena alerginya sangat banyak di Indonesia, bakteri dan virusnya itu aku langsung jadi kena. Kalian yang minum semua yang lain nggak apa-apa, happy aja minumnya, kita nggak kenapa gitu, tapi dia langsung seminggu diare dan disentri langsung rumah sakit gitu Pak. Begitu kira-kira Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Tony, luar biasa. Jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi yang jelas kita sebagai expert gizi atau apapun namanya berkaitan dengan profesi gizi, berarti penting sekali untuk memperhatikan asupan gizi kepada ibu hamil. Mungkin yang salah satu waspadai kita itu adalah kemungkinan ibunya itu mengalami alergi juga gitu terhadap mungkin begitu Pak Tony ya. Betul. Ya. Jadi terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya lihat ini sudah ada yang mulai masuk Pak. Saya langsung saja pandu Pak. Ini pertanyaan yang pertama. Ini dari Nursinta Salsabila, mahasiswa angkatan kami 2018 Pak Tony.
Jadi saya pernah baca studi artikel yang mengatakan bahwa kekurangan vitamin D atau asupan vitamin D yang tidak cukup dapat memicu terjadinya autoimun. Dan dengan adanya penyakit autoimun ini ternyata bisa menjadi salah satu penyebab dari tipe 1 di mana tipe 1. Jadi yang saya mau tanyakan bagaimana mekanisme dari defisit vitamin D ini sehingga dapat memicu terjadinya autoimun, dan bagaimana mekanismenya dari autoimun itu sendiri yang bisa menyebabkan terjadinya DM type 1 gitu itu pertanyaan Pak Tony. Saya persilakan Pak, silakan. Terima kasih banyak Pak. Ini ya pertanyaan yang menarik ya, dan sebenarnya kalau mau jawab pada sesi ini tuh nggak cukup untuk menjelaskan secara detail ya. Tapi secara singkat itu ini ada dua mekanisme yang berbeda sebenarnya. Karena sistem imun kita itu sangat responsif terhadap makanan yang kita konsumsi, zat gizi tertentu yang kita tahu imunonutrien, ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin D, kemudian zat gizi mineral seperti selenium, zinc, itu semuanya memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan reaksi dan kemampuan dari sistem imun kita, kekuatannya untuk melawan infeksi dari luar gitu loh. Nah, oleh karena itu ketika asupannya atau kadarnya dari salah satu vitamin ini berkurang atau di bawah normal, itu tentu kemampuan imunitas kita untuk melawan infeksi dari luar, bakteri, virus, dan sebagainya itu menjadi lebih lemah. Nah, yang relevan misalnya dengan kondisi sekarang itu kemarin di awal itu banyak yang menyangka bahwa karena COVID ini itu banyak diderita oleh pasien-pasien yang lansia, yang mereka jarang keluar kemana-mana, yang banyak di antara mereka defisit vitamin D. Jadi mungkin ada hubungannya antara vitamin D defisiensi ini dengan imunitas kita terhadap COVID itu gitu. Dan akhirnya banyak yang memberikan pasien di rumah sakit itu dari berbagai trial itu diberikan suplementasi vitamin D supaya dia bisa semakin baik responnya terhadap COVID yang diderita gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan suplementasi pun hasilnya nggak berbeda ternyata gitu. Pada umumnya sistem imunnya menjadi lebih baik, tapi bukan spesifik untuk membantu melawan COVID ini. Gitu. Jadi ketika vitamin D itu turun, itu otomatis kemampuan tubuh kita itu untuk melawan, untuk bereaksi secara biasa itu menjadi berkurang, dan kadang malah akhirnya secara abnormal itu menyerang sel yang harusnya sel sehat, bukan invader, bukan bahan asing dari luar, itu malah salah dikenali gitu. Dan nggak hanya spesifik pada vitamin D saja sebenarnya, tapi imunonutrien yang lain itu bisa menyebabkan. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi zat gizi itu entah vitamin D atau vitamin atau mineral lain yang berpotensi untuk memperkuat sistem imun itu, kalau jumlahnya kurang atau sangat rendah sekali, itu bisa menyebabkan reaksi autoimunitas juga di dalam tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana reaksi autoimunitas itu menyebabkan DM tipe 1 itu reaksi yang berbeda lagi itu. Jadi ini mekanisme yang terjadi yang di dalam pankreas kita itu ketika seseorang itu di dalam tubuhnya itu salah mengenali sel-sel beta pankreas yang tugasnya itu untuk mensekresi insulin itu diserang, dan akhirnya sel betanya mengalami kerusakan yang sangat masif sampai dia nggak bisa memproduksi insulin dalam jumlah normal lagi. Nah, jadi dia salah mengenali sel dari pankreasnya sendiri, dan akhirnya tidak bisa memproduksi insulin secara normal, dan otomatis karena sudah rusak semua kan, jadi mau nggak mau seumur hidup dari kecil dia harus disuntik insulin dia dari luar gitu, karena dia akhirnya mengalami DM yang disebut dengan DM tipe 1 yang dia defisien insulinnya, jumlah yang terproduksi menjadi berkurang karena diserang oleh sel imunitasnya sendiri. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Baik, terima kasih Nur Sinta. Jadi penjelasan paparan yang sangat luar biasa. Jadi ada dua mekanisme di situ. Yang salah satunya itu adalah di mana terjadinya kegagalan sistem imun kita dalam mengenali sel beta pankreas. Kira-kira begitu Pak Tony ya. Sehingga pankreasnya itu diserang, menyebabkan tidak bisa menghasilkan insulin. Sehingga untuk proses pemenuhan insulin dalam tubuh terpaksa harus menggunakan injeksi dari luar gitu. Jadi itu yang berkaitan dengan mekanisme tadi. Tapi seperti yang tadi Pak Tony katakan, tentunya tidak sesederhana itu karena mekanismenya itu di tingkat molekuler sangat luar biasa. Insya Allah nanti kita undang lagi Pak Tony untuk khusus membahas ini itu di mana vitamin D bisa stimulasi terjadinya defisiensinya, bisa memicu terjadinya dari DM tipe 2 ke DM tipe 1 gitu ya. Jadi baik, ini Pak Tony masih ada lagi Pak Tony. Ini dari Ariel Magfira angkatan 18 juga.
Izin bertanya Pak, seperti apa bentuk stimulasi yang diberikan kepada pasien dengan alergi spesifik di rumah sakit? Nah ini mungkin sudah mengarah kepada praktisnya ini. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ini terima kasih Mbak Ariel pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau suatu saat Mbak Ariel bisa punya kesempatan untuk main ke Jogja, ini bisa kita lakukan demonstrasi ya yang dilakukan. Tapi simpelnya adalah biasanya ketika kita ketemu pasien yang dengan laporan nanti dari tim penanganan kasus alergi, itu nanti akan ditemui bareng, nanti nggak pada jam saat yang sama tapi pada jam yang berbeda. Nanti dia akan ketemu dokter anak dulu, dilakukan diagnostik, dilakukan skin prick test tadi. Jadi kalau dia dilakukan pemberian bahan alergennya sedikit demi sedikit ke dalam kulitnya. Saya carikan gambarnya supaya bisa dilihat. Terus nanti yang hasilnya membesar, yang reaktif itu, yang kulitnya menjadi bengkak, itu nanti itu yang didiagnosa sebagai jenis alerginya yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, setelah itu baru nanti kita tugasnya dia akan dirujuk kepada kita sebagai dietitian, sebagai ahli gizi, untuk bisa memilihkan yang pada tahap awal dulu. Biasanya kita akan eliminasi dulu untuk memilihkan dan menjelaskan ini bahan makanan yang menjadi aja. Itu yang kita lakukan pertama. Nah, terus kemudian setelah kita melakukan itu, nanti baru kita akan melakukan proses reintroduksi lagi. Nah, ini saya keluarkan gambar skin prick-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini prosesnya. Jadi nanti akan dicobakan satu persatu bahan-bahan alergennya di permukaan kulit ini untuk melihat reaksinya. Jadi ditandain, misalnya dicobain dari atas itu kacang, telur, kemudian susu, kemudian yang dari ekstrak ikan-ikanan dan sebagainya. Yang bengkak, yang paling kecil, nanti ditandai ada ukurannya seberapa lebar dan seberapa besar dari reaksinya, nodulnya yang terbentuk, terus baru didiagnosa. Setelah didiagnosa tadi setelah tahap yang berikutnya dari kunjungannya, pada tahap awal kita akan melakukan eliminasi dulu. Jadi kita akan mencoba melakukan penggalian, dilakukan diet history yang lengkap, bisa menggunakan SPSS juga untuk mencari kira-kira sumber bahan makanan yang mengandung bahan alergen tersebut yang pernah dikonsumsi oleh pasien ini selama 3 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir itu seperti apa. Nah, setelah kita ketemu itu, nanti selama 2 minggu pertama itu kita akan melakukan eliminasi dulu, dihilangkan sama sekali bahan makanan alergen itu dari dietnya pasien itu, supaya selama 2 minggu ke depan kita bisa mengobservasi pasien itu, orang tuanya akan disuruh untuk membuat diary. Itu kira-kira selama 2 minggu itu kalau ada gejala alergi itu harus dicatat secepatnya makanan atau minuman yang masuk itu apa. Nah, jadi nanti supaya kita bisa klarifikasi, oh ini pantas alergi karena mengandung alergen. Nah, setelah itu begitu pasien kembali lagi berikutnya ketemu kita sebagai ahli gizi, kita akan melakukan reintroduksi yang tadi, pengenalan atau stimulus secara bertahap dari bahan-bahan yang menyebabkan alergi itu. Nah, biasanya yang paling simpel ini biasanya kalau susu misalnya, kita akan mulai dari memberikan stimulus dengan memberikan susu sebanyak, tergantung usianya ya, biasanya kalau udah usia di 5 tahun itu 10 ml dulu, 10 ml, terus kita tunggu setengah jam sampai 2 jam reaksinya akan seperti apa. Nanti setelah itu hari berikutnya pasien balik lagi, dikenalkan dalam jumlah yang lebih banyak lagi, ditambah 2-5 ml dari itu, sampai kita ulang biasanya 5 kali untuk melihat reaksinya seperti apa. Nanti setelah itu baru bertahap di dalam dietnya pasien akan mendapatkan paparan. Jadi kita akan memperhatikan, oh berarti besok di rumah selama 2 minggu depan ibu pasien ini diberikan susu itu sebanyak 15 ml setiap hari misalnya. 2 minggu berikutnya baru dinaikkan jadi 20 ml misalnya, sampai dia akhirnya nanti lama-lama bisa mentoleransi bahan yang menyebabkan alergi tersebut. Seperti itu kira-kira. Baik. Terima kasih paparan yang sangat luar biasa, Pak. Ini masih banyak, Pak. Ini masih ada lagi yang bertanya. Ini kayaknya laris manis ini materinya, Pak Dr. Tony ini. Pertanyaan berikut ini saya bacakan dari Nikma Utami Dewi.
Untuk pengenalan kembali alergen, apakah di usia relatif sama? Misalnya jika alergi coklat, alergen tertentu atau garis miring alergen tertentu, maka di usia 3 tahun atau 7 tahun atau usia tertentu lainnya anak bisa mulai dipaparkan bahan makanan tersebut kembali. Demikian Pak Tony, saya persilahkan. Terima kasih Pak. Baik, untuk Mbak Nikmah, jadi yang kita lakukan seperti tadi saya jelaskan ketika kuliah itu 90% anak itu untuk alergi tertentu, misalnya susu itu 90% hilang ketika berusia di atas 3 tahun. Kalau yang jenis telur itu juga setelah berusia 3 tahun itu 70%-nya hilang. Gitu. Tapi yang benar-benar 100% itu yang hampir 100% itu hilang alerginya itu biasanya mendekati usia 6-7 tahun. Jadi kalau mau benar-benar safe itu biasanya kita gunakan cut off itu 6-7 tahun itu untuk menjadi periode di mana kita melakukan reintroduksi lagi, untuk dikenalkan lagi supaya ngetes lagi ini dengan proses stimulus seperti yang saya jelaskan tadi pada pertanyaan sebelumnya, itu kita lihat reaksinya ketika anak itu datang ke rumah sakit itu dia mengalami reaksi alergi atau enggak. Nah, kalau mau dicobakan lebih awal, terutama kalau sifatnya esensial, bahan makanannya kayak telur dan susu tadi ya, karena dia penyumbang zat gizi yang cukup signifikan dalam diet kita, apalagi di Indonesia, karena telur itu protein yang harganya murah dan sangat baik kualitasnya. Itu kalau terlalu lama dibatasi kan kasihan juga anaknya. Gitu. Jadi kalau kita mau mengenalkan lebih dini ketika dia masih usia 3 tahun itu dikenalkan secara perlahan itu juga malah bisa lebih baik gitu loh hasilnya, karena dia cenderung reaksi alerginya akan lebih ringan dan akhirnya lama-lama bisa makan telur seperti biasa kan, jadi makan telur puyuh, telur bebek, telur ayam jadi bisa normal setelah itu. Daripada membatasi terus sampai usia 6-7 tahun kan itu lumayan merugikan gitu loh. Baik kalau dia dari keluarga yang kurang mampu, nggak bisa membeli protein dengan kualitas yang baik kan, ini telur itu menjadi kesempatan yang sangat signifikan gitu untuk diberikan karena dia murah dan bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak, dan kalau dia udah mentoleransi alerginya malah menjadi sumber protein utamanya. Seperti itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Tony, penjelasan yang sangat luar biasa untuk pertanyaan tadi, bagaimana kita itu nanti akan menata dan memberikan semacam edukasi untuk nantinya bisa kita diterapkan ya kepada mereka yang mengalami alergi salah satu bahan makanan. Karena tadi kalau saya lihat di awal itu ada 8 jenis makanan yang potensi sekali bisa menyebabkan reaksi alergi. Baik Pak Dr. Tony, masih ada ini Pak, mungkin masih ada waktu ya, masih ada waktu. Ya, Pak. Ini karena tumben ngomong dengan pakar ini jadi banyak yang ini dari Muhammad Indra M. Batalipu angkatan 2020, angkatan muda ini Pak Dr. Tony. Izin bertanya Pak, untuk penderita alergi pada suatu zat yang terkandung dalam suatu makanan atau minuman tertentu, misalnya orang yang intoleran terhadap laktosa, apakah ada metode khusus yang dapat digunakan supaya orang tersebut bisa tetap mendapat asupan laktosa tanpa menimbulkan reaksi alergi, dan jika memang ada caranya, apakah cara tersebut bisa digunakan untuk orang yang mempunyai alergi terhadap zat-zat makanan yang lainnya? Lalu bagaimana kajian secara nutrigenomik? Wah, ini sudah nutrigenomik sentuhannya terhadap diet gluten free yang Bapak jelaskan tadi. Demikian Pak. Oke, baik Pak. Jadi ini 2 pertanyaan yang berbeda ya. Satu yang tentang lactose intolerance, satu lagi tentang gluten free diet. Kalau yang lactose intolerance sekali lagi bukan alergi, Mas Indra, itu bukan termasuk jenis reaksi alergi, tapi intoleransi namanya. Jadi bukan karena ketika kita makan itu terus habis itu imunitasnya bereaksi itu alergi. Tapi kalau yang intoleransi itu dia terjadi reaksinya karena begitu makan itu badan kita nggak punya bahan untuk mencernanya intinya, tapi nggak menimbulkan reaksi sistem imun, tapi lebih kepada reaksi yang sifatnya lokal pada di mana bahan itu masuk gitu. Kalau misalnya laktosa khususnya itu karena enzim yang digunakan oleh tubuh kita untuk mencerna laktosa itu, enzim laktase itu jumlahnya sedikit atau nggak cukup atau malah udah hilang karena udah lama nggak minum susu gitu. Itu kenapa tadi saya ceritakan kalau pada lansia khususnya yang masuk rumah sakit itu terus kita kasih suplementasi, dikasih
nutrition supplement yang berbahan dasar susu itu biasanya pertama kali minum itu mereka akan mengalami diare karena intoleransi laktosa itu, karena nggak ada enzimnya untuk mencerna laktosa itu supaya bisa digunakan, bisa diserap oleh tubuh kita gitu. Jadi akhirnya pasien itu mengalami diare. Nah, intoleransi ini itu lebih mudah untuk mengatasinya dibandingkan dengan alergi tadi karena reaksinya lebih ringan dan sifatnya tadi lokal ke saluran pencernaan. Jadi yang dilakukan adalah sama dengan proses mengembalikan alergi tadi, itu dengan pengenalan bertahap tapi akan lebih pendek dibandingkan dengan alergi. Kalau alergi itu ketika dilakukan reintroduksi seperti tadi, misalnya alergi susu atau telur itu bisa makan hitungan sampai 1 tahun untuk bisa benar-benar hilang. Tapi kalau intoleransi laktosa itu pada dasarnya kita cuma mengembalikan supaya nanti enzim laktasnya diproduksi kembali dalam jumlah banyak gitu di dalam tubuh kita. Nah, dengan memberikan stimulasi bahan yang masuk itu yang mengandung laktosa gitu. Nah, biasanya dalam hitungan minggu ini juga justru malah hilang gitu setelah melakukan. Jadi kalau pasien di rumah sakit biasanya trik yang kita lakukan ketika dia diberikan susu terus diare itu nanti pertama yang kita lakukan adalah mengurangi dosisnya, dilakukan dilusi. Jadi kalau tadinya 4 sendok makan misalnya untuk 1 gelas itu sekarang kita berikan dalam bentuk 1 sendok dulu untuk air yang jumlahnya sama. Supaya laktosa dalam jumlah yang sedikit itu dia bisa proses dulu di dalam tubuhnya, dicerna oleh jumlah laktasa yang sedikit, terus setelah itu secara bertahap dalam waktu seminggu itu nanti dinaikkan menjadi 2 sendok dari yang jumlah yang sama tersebut. Nanti dia lama-lama akan menyesuaikan darahnya, setelah itu minum susu seperti biasa dia akan normal. Jadi bukan alergi ya, itu lebih kepada intoleransi, itu lebih cepat untuk menghilangkannya karena tinggal dipacu supaya enzimnya yang kurang tadi atau hilang sementara karena nggak pernah digunakan itu bisa kembali lagi terproduksi dalam jumlah cukup. Jadi kalau udah rutin minum atau mengkonsumsi makanan hasil olahan susu itu dia akan baik-baik saja. Kemudian yang terkait dengan nutrigenomik dan gluten free food tadi, memang aplikasi nutrigenomik itu sangat luas sekali ya kalau kita lihat dalam bidang nutrisi, terutama untuk bisa mendeteksi kira-kira seseorang itu kemungkinan ke depan resiko penyakit yang akan dialami itu apa gitu. Yang paling banyak kita lakukan seperti itu. Jadi misalnya taruhlah Mas Indra dilakukan analisis nutrigenomik terus ditemukan bahwa memiliki gen-gen tertentu yang nanti kemungkinan besar itu akan meningkatkan resiko untuk mengalami diabetes misalnya. Otomatis dari sekarang itu kita akan memberikan pola diet yang mencegah atau meminimalisir resiko untuk menderita diabetes itu di kemudian hari. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan gluten free ini sekali lagi karena yang namanya gluten sensitivity ini spesifik trait-nya itu secara genetik diturunkan di antara orang-orang beras bule, orang-orang barat Eropa sebagian besar itu, maka kalau kita lakukan analisis nutrigenomik, kalau muncul resiko pada mereka itu kita nggak serta-merta melakukan pembatasan saat itu. Karena sekali lagi yang namanya gluten sensitivity itu kalau dia asimptomatik itu nggak bergejala saat itu, ya nggak perlu dibatasi gitu. Karena ketika membatasi nanti efeknya adalah akan banyak sekali bahan makanan lain, terutama intake zat gizi yang mengandung karbohidrat dan protein itu menjadi sangat-sangat rendah sekali dan itu meningkatkan resiko penyakit yang lainnya jadinya yang muncul gitu. Jadi kalau memang nggak perlu, walaupun sudah ada hasil analisis nutrigenomiknya, dia kemungkinan at some point itu akan mengalami celiac disease itu, maka nanti yang dikenalkan justru adalah mengontrol secara perlahan pemberian makanan yang mengandung gluten itu. Jadi nggak serta-merta terus langsung harus dibatasi. Seperti itu kira-kira, Pak. Oke, baik Pak Tony, terima kasih jawabannya sangat luar biasa. Yang perlu di stressing di sini yaitu tetap mekanisme adaptasi. Jadi untuk merangsang dan stimulasi proliferasi, replikasi DNA sampai ekspresinya menjadi protein pada kasus intoleransi glukosa itu ternyata membutuhkan inisiasi dari laktosa. Jadi jangan dihentikan, kira-kira begitu ya Pak. Betul, Pak. Ya, jadi jangan dihentikan supaya DNA yang mengkode laktosa itu bisa terekspresi sehingga kembali bisa memproduksi enzim laktase sehingga bisa mengubah laktosa menjadi bermanfaat bagi tubuh. Jadi itu De Indra, mudah-mudahan nanti bisa memicu belajar lebih banyak lagi untuk Indra ya. Saya lanjut Pak Dokter Doni, ini betul-betul memang jadi materi primadona ini. Sekarang dari dosen kami Pak Dokter Doni, Ibu Umu Aiman. Gimana? Beliau bertanya, yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman pribadi saya mengalami alergi seafood.
pada usia Iya, 16 di Jalan tahun. Banteng, Kasihan Beten betul, Bumi padahal itu Anggur, di di belakang pesisir SMA 3. pesisir tanah Kaili, Sulawesi Tengah yang kaya akan Nomor yang ikan. satu Ini ya, menderita karena saya betul nggak ini di rumah kayaknya. Ini Banteng. curhat ini Pak. Ya, nomor Padahal yang sebelumnya saya tidak 0811 alergi sama sekali. Kemudian saya 260. mencoba setelah beberapa telepon di situ waktu ya. sampai saat ini saya masih mengalami alergi. Hal tersebut kenapa bisa terjadi? Ini curhatan hati yang menderita karena tidak bisa makan ikan ini Pak Dokter. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Bu Umu Aiman atas pertanyaannya. Ini saya turut berduka ini atas alergi yang diderita ini, dan seperti yang disampaikan Pak Mati Tangkas ini ya nggak ideal gitu loh, di tempat yang justru kaya hasil ikan itu malah justru alergi terhadap makanan yang Halo, sejuk Pak. laut gitu. Jadi Ada yang jawabannya mau antar begini Bu, barang. jadi ternyata setelah diteliti itu dari banyak Ada yang mau antar data barang yang katanya tidak di hanya sana. dilakukan orang bule itu di negara yang keturunan Asia Ya. sekalipun, itu reaksi alergi itu kalau dia timbul dari kecil itu, kecuali yang kacang tadi, itu sebagian besar hilang. Tapi kalau timbulnya setelah gede, itu sebagian besar menetap. Nah, karena ketika yang gede itu timbulnya, itu dia muncul ketika tubuh kita tadi bereaksi berlebihan dan lebih dekat ke model autoimmune disease sebenarnya, yang dia mengenali protein yang sebenarnya harmless, yang nggak ada masalahnya, tapi dikenali sebagai sesuatu yang berbahaya gitu, dan akhirnya diserang gitu. Nah, itu yang terjadi gitu. Dan seperti Ibu bisa lihat di tabel ini ya, kalau dilihat itu alergi ikan sama shellfish itu justru pada anak itu jumlahnya sedikit sebenarnya yang menderita, dan sebagian besar itu diderita setelah dewasa. Dan kalau itu dari dewasa sudah diderita itu nggak hilang jadinya.